Pemurnian Ki terkuat, episode 371-380. Bab 371 Kekuatan Ye Senglong. Nama, Pemurni Ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Melihat adegan ini, wajah Linger dan Luosi yang berdekatan berubah drastis. Terutama Rosi yang ketakutan dan berteriak. Setelah Fang Yu menghilang ke tanah, lingkungan sekitarnya menjadi sangat sunyi. Yan Yao berdiri dari tanah dan membelai tangan kanannya di dada. Setelah pertarungan sebelumnya, rasa sakit datang dari seluruh bagian tubuhnya, terutama area dada, yang sangat menyakitkan. Dia tahu tulang dadanya telah patah. Fang Yu ini, sebenarnya bukan prajurit biasa, tidak heran raja mengangkatnya menjadi bawahan. Mata Yan Yao kaget, dan dia berpikir. Tapi melihat lubang di tanah di depannya, Yan Yao menunjukkan senyuman dingin namun tajam. Seberapa kuatnya, orang yang disukai Raja Abadi tidak akan pernah bisa melarikan diri. Kamu, apa yang kamu lakukan pada Fang Yu? Saat ini, suara lembut muncul. Linger melangkah maju, wajahnya tegang, menatap Yan Yao. Dia mengepalkan tangannya erat-erat untuk menekan rasa takut di hatinya. Fang Yu menyelamatkannya sebelumnya, dan hari ini dia mengajaknya makan untuk membeli pakaian. Dalam hati Linger, Fang Yu telah menjadi orang kedua setelah kakak perempuan dan majikannya. Oleh karena itu, meskipun hatinya ketakutan, Linger berdiri. Melihat Linger berjalan keluar, wajah Luosi tidak lagi berdarah. Sekilas Yan Yao bukanlah orang baik, dia tidak akan membiarkan Linger hanya karena Linger masih anak-anak. Namun rasa takut membuat Roxy tidak mempunyai kekuatan untuk berdiri. Pada saat ini, Yan Yao, yang mendengar suara Linger, menoleh dan menatap lurus ke arah Linger. Mata ketiga di dahinya berubah liar. Seorang Grandmaster di usia yang begitu muda. Semoga beruntung, satu bawahan lagi. Yan Yao menyeringai, tersenyum, dan berjalan menuju Linger. Linger, lari. Luosi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Linger tidak mundur selangkah, dan menatap Yan Yao yang mendekat dengan tegas, dan ingin melepaskan energi aslinya. Wow, pada saat ini, ada ledakan udara di belakangnya. Sesosok dengan cepat melintas di udara dan jatuh di depan Linger, menghalangi jalan Yan Yao. Orang ini tinggi dan kuat, dan Ye Senglong lah yang menyaksikan pertempuran dari belakang. Ye Senglong memandang Yan Yao di depannya, alis pedangnya berkerut, ekspresinya galak. Tidak masalah jika kamu secara terang-terangan membunuh orang di kota, meskipun kamu tidak melepaskan gadis kecil itu, kamu tidak berani. Ye Senglong berkata dengan dingin. Yan Yao memandang Ye Senglong, dengan senyum cerah di wajahnya, dan berkata, sangat beruntung hari ini, selalu ada prajurit bodoh sepertimu yang dipulangkan. Saat berbicara, Yan Yao mengeluarkan semburan udara dingin. Ye Senglong mendengus dingin dan mundur selangkah. Linger tercengang, melihat pria kuat di depan. Dan Rosi terkejut. Ye Senglong ada di sini, mereka diselamatkan. Saudari Luosi, kita perlu mundur sedikit agar tidak terluka secara tidak sengaja. Suara dingin terdengar di sampingnya. Luosi akrab dengan suara ini, itu adalah suara Ye Sengsui. Setelah suara itu muncul, Roxy merasakan tubuhnya menjadi ringan. Sebuah kekuatan lembut muncul di bawah tubuhnya, menyebabkan dia melayang, perlahan terbang ke arah belakang. Luosi juga bisa melihat Linger, terbungkus cahaya biru muda, dan terbang ke sisinya. Setelah beberapa saat, Luosi dengan ringan mendarat di tanah, nyaris tidak bisa berdiri kokoh. Saudari Luosi, apakah kamu tidak terluka? Ye Sengsui memandang Luosi dan bertanya dengan lembut. Luosi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Sengsui, terima kasih atas bantuanmu. Tidak apa-apa, Ye Sengsui berkata dengan tenang. Linger terjatuh ke tanah, namun matanya masih terfokus ke depan. Pada saat ini, Ye Senglong meraung, dan semburan cahaya putih keluar dari tubuhnya. Yan Yao menyatukan kedua tangannya, melantunkan taktik. Bas, di udara di depannya, tombak hitam mengembun. Yan Yao memegang tombak dan bergegas menuju Ye Senglong. Sengsui, saudaramu, haruskah kita meminta bala bantuan agar lebih baik? Ekspresi Luosi tidak terlalu bagus, matanya khawatir. Sekarang Fang Yu menghilang, hidup atau mati tidak pasti, dan Ye Senglong terus bertarung melawan monster Yan Yao. Situasinya tidak optimis. Ye Sengsui melirik Luosi dan berkata dengan lembut, saudari Luosi, kakakku mungkin jauh lebih baik dari yang kamu kira.
Ledakan. Begitu suara itu jatuh, suara keras terdengar di kejauhan, dan tanah serta bebatuan terciprat. Yan Yao memegang tombak panjang dan menyerang Ye Senglong dengan panik. Tapi mata Ye Senglong bersinar dengan cahaya putih, dan dua kelompok energi merah muda terkondensasi dari tinjunya. Dia bertarung dengan tombak di tangan Yan Yao dengan tinjunya. Tombak tajam itu menyentuh tinju energi Ye Senglong, dan semburan suara teredam di udara. Ye Senglong memiliki serangan dan pertahanan, Yan Yao tidak bisa menyakitinya sama sekali. Namun dengan cara yang sama, karena Yan Yao dapat memprediksi setiap langkah serangan Ye Senglong tidak dapat menyakiti Yan Yao. Bang, 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 keduanya bertarung dari darat hingga udara, posisi pertarungan terus berubah, dan masih belum ada pemenang. Mata Ye Senglong bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan, dan semangat juangnya sangat menakjubkan. Sejak kembali ke keluarga Ye, dia jarang bertengkar seperti ini malam ini. Dia merasa sangat baik sekarang. Tapi Yan Yao, yang bertarung melawan Ye Senglong, merasakan tekanan yang semakin besar. Meskipun lawan di depannya, apakah itu kekuatan fisik atau kecepatan serangan, jauh lebih lemah daripada Fang Yu sekarang. Tapi Ye Senglong cukup sulit. Dalam proses pertarungan, Anda dapat dengan jelas merasakan bahwa efektivitas tempur Ye Senglong meningkat dalam garis lurus. Ketika seorang pejuang biasa berjuang untuk menyerang, kekuatan fisiknya akan terkuras secara perlahan, mengakibatkan penurunan efektivitas pertempuran secara perlahan. Tapi Ye Senglong justru sebaliknya. Semakin lama pertarungannya, semakin kuat dia jadinya. Yan Yao secara bertahap berjuang. Saat melawan Fang Yu, dia sudah terluka parah. Sekarang dia tidak bisa mengerahkan kekuatan 100% sama sekali, dan tidak bisa mengalahkan Ye Senglong di depannya. Jika ini terus berlanjut, dia bahkan akan dijatuhkan oleh Ye Senglong. Kamu tidak bisa bertarung seperti ini lagi. Pribadi raja telah terselesaikan, dan sekarang mereka harus mengungsi ke sini. Yan Yao menanggapi serangan Ye Senglong sementara mata ketiga di dahinya mulai bergerak cepat. Dia mulai meramalkan cara untuk melarikan diri, dia harus tahu cara melarikan diri mana yang paling cepat dan sederhana. Segera, mata nabinya melihat cara terbaik untuk melarikan diri. Ledakan. Tombak panjang di tangan Yan Yao berubah menjadi sekelompok energi tak berdosa yang kuat, dan dia melesat ke depan. Ye Senglong menyilangkan tangannya untuk menahan pukulan itu. Kekuatan yang dihasilkan oleh ledakan tersebut mendorong Ye Senglong dan Yan Yao ke dua arah. Pada saat ini, sebuah cahaya menyala di tangan Yan Yao dan sebuah jimat muncul. Dia memegang jimat itu dan mencubitnya dengan kedua tangannya. Wow, Fudi langsung terbakar, dan kabut hitam tebal muncul di saat yang bersamaan. Sosok Yan Yao benar-benar tenggelam dalam kabut hitam. Ingin melarikan diri. Ye Senglong jatuh ke tanah, menendang kakinya ke belakang, sosoknya dengan kasar berlari ke dalam kabut hitam dengan kecepatan yang sangat cepat. Panggilan. Sebelum Ye Senglong hendak mencapai kabut hitam gelombang www.novelringan.com gelombang, kabut hitam tiba-tiba menyusut, dari besar ke kecil, berubah menjadi bola hitam seukuran kepalan tangan dengan kecepatan yang sangat cepat, dan kemudian menghilang sepenuhnya. Yan Yao juga menghilang di saat bersamaan. Lingkungan sekitar kembali sunyi lagi. Ye Senglong berdiri di tempatnya dan melihat sekeliling untuk memastikan bahwa Yan Yao telah pergi dari sini. Dia melemparkan tinju ke udara di depannya, agak kesal. Ledakan, tinjunya pecah dan terdengar suara teredam di udara. Aura di tubuh Ye Senglong perlahan menyatu, dan cahaya yang bersinar di matanya meredup. Dia menoleh dan menatap Ye Sengsui di kejauhan, dengan ekspresi bertanya-tanya di wajahnya. Ye Sengsui mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Nafas Yan Yao telah benar-benar hilang. Dia berhasil melarikan diri dan tidak dapat dilacak. Setelah debu mereda, jantung Linger berdebar kencang. Yan Yao kabur, bagaimana dengan Fang Yu? Dia tampak pucat, mengangkat kepalanya, menatap Ye Sengsui, dan berkata, Fang Yu sudah pergi, bisakah kamu membantuku menemukan Fang Yu? Ye Sengsui memandang Linger, matanya sedikit rumit. Dia tidak dapat membantu Linger menemukan Fang Yu, karena dia tidak tahu kemana perginya Fang Yu. Dia bahkan tidak melihat bagaimana Fang Yu tiba-tiba menghilang di tempatnya. Tuan Fang, ditarik ke bawah tanah oleh sepasang tangan pucat. Pada saat ini, Luosi berkata dengan gemetar. Tangan pucat, mencuat dari tanah. Ye Sengsui bertanya dengan cemberut. Ya, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri.
Luosi berkata dengan rasa takut yang masih ada. Wajah Ye Sengsui serius, dan dia berpikir. Ye Senglong kembali padanya, memandang Luosi, dan bertanya dengan prihatin, "Sier, kamu baik-baik saja?" Luosi menggigit bibir merahnya dengan ringan dan berkata, "Saya baik-baik saja, tapi Tuan Fang sudah pergi." Bab 372, Melawan Cakar. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Ekspresi Ye Senglong terhenti. Ye Sengsui melirik Ye Senglong dan berkata, "Saya akan pergi dan melihat gua tempat Fang Yu menghilang." Setelah berbicara, Ye Sengsui berjalan maju ke tempat Fang Yu diseret ke tanah. Ada lubang gelap di sini. Melihat ke pintu masuk gua, hanya warna hitam pekat yang terlihat. Ye Senglong mengambil sebuah batu di tanah dan melemparkannya ke dalam gua. Batu itu menghilang begitu saja ke dalam lubang yang gelap, dan tidak ada suara. "Lubang ini sangat dalam, saya tidak tahu hubungannya di mana," kata Ye Senglong. Ye Sengsui tidak berbicara, matanya yang indah terpejam, dan dia bernyanyi. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya lagi, dan cahaya biru pucat muncul di matanya. Bingxin Jue. Setelah menjalankan Bingxin Jue, Ye Sengsui melihat ke dalam gua lagi. Masih tidak ada yang ditemukan. Kesadaran spiritualnya hanya dapat menyebar ke posisi sekitar 100 meter di bawah tanah, dan lebih jauh ke bawah, hanya sebagian dari apapun yang dapat dilihat. "Sengsui, kamu sudah menggunakan Bingxin Jue sekali hari ini. Kamu tidak dapat menggunakannya lagi, cepat berhenti." Ye Senglong mengerutkan kening dan berkata, "Tidak apa-apa, aku akan menyelidikinya lagi." Ye Sengsui menjawab dengan lembut sambil melihat sekeliling. Dia ingin melihat apakah Yan Yao meninggalkan petunjuk. Ye Senglong memandang Ye Sengsui dengan gugup, dan terus meneriakkan, "Hentikan, kamu tidak dapat menggunakannya lagi." Setelah beberapa saat, Ye Sengsui akhirnya menutup matanya dan berhenti menjalankan Bingxin Jue. Luosi berdiri dan bertanya dengan gugup, "Sengsui, apakah kamu menemukan sesuatu?" Ye Sengsui menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius, dan berkata, "Pintu masuk ke gua ini setidaknya beberapa ratus meter, atau bahkan lebih dalam. Tidak peduli apakah Anda menggunakan Divine Sense atau Bingxin Art, Anda tidak dapat melacaknya." Hati Luosi benar-benar tenggelam setelah mendengar kata-kata Ye Sengsui. Meskipun dia tidak melihat kematian Fang Yu dengan matanya sendiri, bagaimana manusia normal bisa bertahan hidup ketika dia diseret ke dalam tanah seperti ini? "Jika aku melompat ke dalam lubang ini, bisakah aku menemukan Fang Yu?" Kali ini, Linger bertanya. Dia berdiri di depan lubang tanah yang gelap, sangat ingin mencoba. "Tidak," Luosi segera meraih tangan Linger, karena takut dia akan bergerak maju. "Masalahnya sudah selesai, Anda harus menghubungi asosiasi seni bela diri untuk membantu," kata Ye Sengsui. Ye Senglong melirik Luosi, dengan mulut diam, dia menggunakan energi aslinya untuk mengirimkannya ke Ye Sengsui, dan bertanya, "Sengsui, apakah menurutmu Fang Yu masih hidup?" "Saya harap dia masih hidup." Ye Sengsui menjawab dengan hampa, "Kamu harusnya mengerti bahwa jika Fang Yu benar-benar menguasai kekuatan naga, bagiku, untuk keluarga Ye kita." Petik 2. Hei, aku seharusnya membantunya sejak lama. Aku menang, jangan jatuh ke bidang ini sekarang. Ye Senglong mengetuk keningnya, dan berkata dengan penyesalan. Jauh di bawah tanah. Kaki Fang Yu digenggam erat dengan kedua tangan dan diseret jauh ke bawah tanah. Dia tidak melawan, karena dia ingin tahu kemana lawan akan menyeretnya. Dari perkataan Yan Yao sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa Yan Yao adalah anggota organisasi tertentu, dan pemimpin organisasi ini disebut raja tertinggi olehnya. Raja ini meminta Yan Yao untuk memikat setiap prajurit agar meminum pil yang mengandung serangga beracun. Apa tujuannya? Selain itu, apa yang disebut mata nabi di dahi Yan Yao juga membuat Fang Yu sangat tertarik. Fang Yu merasa sedikit bersemangat ketika memikirkan bayangan hitam besar yang dia lihat ketika dia menjelajah bawah tanah dengan pengetahuan spiritualnya 2 hari lalu. Lawannya terlihat sangat kuat. Jika dia bisa bertemu dengannya, Fang Yu akan dengan senang hati melawannya, mencoba sedikit berkeringat, dan lebih baik mengeluarkan darah. Saat Fang Yu masuk jauh ke dalam tanah dengan kecepatan yang sangat cepat, dia berada di gua terdalam di tanah. Gua itu sangat redup, dan di bagian terdalam gua, bayangan hitam besar melingkar. "Magic Claw, kendalikan dulu orang ini,"
sehingga dia benar-benar kehilangan kemampuan berpikir, lalu bawa dia kepadaku. Memahami, ledakan, Fang Yu merasakan kakinya kendur, lalu dia memasuki ruang yang aneh. Ada dinding batu gelap di depannya, tanpa sedikit pun cahaya, tampak seperti sarang. Fang Yu menduga dia sudah berada setidaknya 2 hingga 3 kilometer di bawah tanah. Lingkungan sekitar berada dalam kondisi paling sunyi. Fang Yu hanya bisa mendengar napasnya sendiri. Apa maksudmu dengan membawaku ke sini? Bagaimana dengan cakarnya? Di mana raja tertinggi? Fang Yu berkata sambil melihat sekeliling. Meskipun penglihatannya sangat bagus, dalam hal ini, jika dia tidak menggunakan mantra, dia tidak dapat melihat apapun. Apakah kamu ingin mencekikku hidup-hidup? Maka kamu mungkin salah perhitungan. Fang Yu melanjutkan. Di ruang yang sesak dan redup ini, kata-kata Fang Yu segera bergema dengan penuh semangat. Tidak ada yang keluar, aku akan pergi. Kata Fang Yu sambil berbalik. Saat ini, beberapa cahaya terang tiba-tiba muncul di kegelapan di depannya. Tepatnya, ada 16 lampu terang, dan setiap 2 lampu membentuk satu baris. Jelas sekali, ini adalah cahaya yang bersinar dari 8 pupil makhluk tertentu. Yah, sepertinya rajamu masih cukup berhati-hati, membuatku bahagia tanpa alasan. Fang Yu berbalik. Pada saat ini, suara nafas terdengar di seluruh sarang. Suara nafas ini cukup mengejutkan. Fang Yu mengulurkan tangan kanannya, awan cahaya putih mengembun di jari telunjuknya, langsung menerangi seluruh sarang. Visi Fang Yu segera menjadi jelas. Berbeda dengan dugaannya, tidak ada 8 makhluk di depannya, hanya 4. Apalagi Fang Yu akrab dengan keempat makhluk ini. Itu adalah apa yang disebut binatang suci dari sekte Dewa Penyihir yang dia temui di lembah abadi yang jatuh. Yang pertama adalah serigala, dan yang belakang adalah ular piton. Serigala piton, hanya saja 4 monster yang mengelilingi Fang Yu saat ini hanya jauh lebih kecil dari monster yang jatuh di lembah abadi, mungkin kurang dari setengahnya. Saat cahaya di tangan Fang Yu menyala, 4 serigala piton raksasa bergegas maju. Aku tidak punya banyak waktu untuk bermain denganmu kali ini. Fang Yu menunjukkan senyuman dingin di wajahnya, dan tubuhnya penuh dengan kepolosan emas. Serigala piton raksasa berkaki 4, 2 di antaranya melancarkan serangan dengan kepala dan bulu. 2 lainnya menggunakan ular piton, menjulurkannya dari jarak jauh, melemparkannya ke arah Fang Yu. Tubuh Fang Yu meledak, dan sosoknya seperti listrik, dengan mudah menghindari serangan 4 serigala piton raksasa. Dalam sekejap, dia menginjak kepala salah satu serigala piton raksasa, mengangkat kaki kanannya, dan menginjaknya. Ledakan, seluruh kepala serigala diledakkan oleh Fang Yu dalam sekejap. Aum, kepala ular piton di bagian belakang membuka baskom darahnya dan mengeluarkan raungan marah. Tubuh ular pitonnya memantul kembali dan menggigit Fang Yu. Fang Yu berdiri di udara, menghadap kepala ular piton yang bergegas, tangan kanannya bersinar dengan cahaya kemasan, dan dia meledak. Ledakan, sebelum kepala ular piton itu menyentuh Fang Yu, dia langsung meledak oleh pukulan agung itu. Hanya dalam 2 atau 3 detik, Fang Yu memecahkan salah satu serigala piton raksasa. Kemudian, Fang Yu bangkit kembali. Boom, boom, boom. Ada ledakan suara dari sarang gelombang www.novelringan.com. Gelombang dinding batu di sekitarnya bergetar hebat. Setelah 10 detik, semua kebisingan menghilang, dan suasana kembali sunyi. Keempat serigala piton raksasa semuanya dipecahkan oleh Fang Yu. Tubuh mereka jatuh ke tanah, dan kedua kepala mereka diledakkan. Hei, itu membosankan, Fang Yu berkata sambil menghela nafas. Bagian terdalam bumi. Wang, orang ini, tidak peduli apa, orang ini harus tetap di sini. Jika kamu tidak ingin menjadi orang kami, biarkan dia menjadi mayat dan biarkan aku menelannya. Raja Abadi tampak sedikit marah, dan berkata dengan suara yang dalam. Ya, Klau tidak berani bicara banyak. Fang Yu berdiri di lantai sarang, menatap telapak kakinya. Jika dia melepaskan kesadaran ilahi sepenuhnya sekarang, dapatkah dia menangkap bayangan besar itu lagi? Ketika berpikir seperti ini, Fang Yu telah sepenuhnya melepaskan kesadaran ilahi dan menembus bawah tanah. Kecepatan penyebaran kesadaran ilahi sangat cepat, dan dalam beberapa detik, ia turun hampir 1000 meter. Tapi Fang Yu hanya bisa melihat gelap gulita saat ini, dan yang dia lihat hanyalah tanah. Targetnya terlalu besar, bawah tanah bisa mencapai puluhan ribu meter,
dan lebarnya bahkan lebih sulit diperkirakan. Dengan pesatnya penyebaran pengetahuan spiritual, Fang Yu segera menyadari hal ini. Tepat ketika dia ingin menarik kesadaran spiritualnya, sepasang tangan pucat muncul dari tanah, mencengkeram kaki Fang Yu dengan erat. Datang lagi, Fang Yu sedikit mengernyit. Pada saat ini, dua tangan identik terulur di dinding batu di kedua sisi. Kedua tangan terulur hingga menggenggam kedua lengan Fang Yu. Hasilnya, anggota tubuh Fang Yu terkendali sepenuhnya. Kemudian, di bawah tanah, dia mengulurkan tangannya lagi dan bergerak ke atas hingga mencapai leher Fang Yu dan mencubit leher Fang Yu. Bab 373, Anda adalah orang yang saya cari. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Kekuatan yang terkandung dalam kelima tangan ini sangatlah kuat. Mereka menggenggam anggota tubuh Fang Yu seperti rantai terkuat. Fang Yu mencoba menggerakkan anggota tubuhnya, tetapi keempat tangannya digenggam erat, tidak mampu bergerak sedikitpun. Kekuatannya bagus, kata Fang Yu. Bergabunglah dengan kami, atau mati kesakitan, dan jadilah makan siang kami. Pilih jalan. Saat ini, terdengar suara yang agak serak di sarang. Kamu selalu mengizinkan aku bergabung denganmu, tapi jangan sebutkan identitasmu. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Fang Yu berkata dengan senyum tipis di wajahnya. Selama kamu bergabung dengan kami, kamu akan tahu segalanya. Nah, bagaimana cara saya bergabung dengan Anda? Makan serangga, Fang Yu bertanya. Ya, begitu suara pihak lain turun, tangan yang mencubit leher Fang Yu, sebuah lubang gelap muncul di telapak tangannya, dan seekor serangga beracun keluar dari sana dan merangkak ke tubuh Fang Yu. Ia mencoba menembus langsung dari kulit Fang Yu, namun gagal. Kemudian ia merangkak menuju telinga Fang Yu, mencoba masuk melalui telinga Fang Yu. Percayalah, bergabung dengan kami adalah pilihan terbaik. Di bawah kepemimpinan Wang, Anda bisa mendapatkan semua yang Anda inginkan. Suara serak itu berlanjut. Tidak, aku tidak ingin terus-menerus berada dalam kegelapan bawah tanah, kata Fang Yu. Tenang, dalam waktu dekat, kita semua akan meninggalkan tanah dan kembali ke tanah. Saat itu, kita akan menjadi raja tanah. Pihak lain berkata dengan penuh semangat. Kembali ke tanah. Mata Fang Yu bergerak sedikit saat mendengar kata ini. Pada saat ini, serangga beracun telah merangkak ke telinga Fang Yu dan hendak masuk. Pada saat ini, tubuh Fang Yu dipenuhi cahaya kemasan. Menusuk. Dalam sekejap, serangga beracun itu menguap menjadi kepulan asap putih. Sepertinya kamu ingin memilih cara kedua, lalu mati. Pihak lain berkata dengan dingin. Sambil berbicara, dia mencubit leher Fang Yu dengan tangannya dan mulai mengerahkan tenaga. Di bawah cengkeraman yang sangat besar ini, belum lagi tulang leher manusia, bahkan baja, saya khawatir akan hancur. Tapi Fang Yu tampak seperti orang baik-baik saja, ekspresinya acuh tak acuh, bahkan dengan senyuman mengejek. Bagaimana itu bisa terjadi? Cakar iblis dalam kegelapan mengguncang hatinya, dan meningkatkan kekuatan tangan yang memegang leher Fang Yu hingga ekstrim. Namun meski begitu, Fang Yu masih tidak menunjukkan reaksi yang menyakitkan. Tidak mungkin, selamat tinggal, sudut mulut Fang Yu terangkat, dan tubuhnya bergerak maju. Retakan, keempat lengan menempel pada anggota tubuh Fang Yu, tidak bisa menahan kekuatan besar di tubuh Fang Yu, semuanya hancur. Fang Yu mengulurkan tangannya lagi dan melepaskan lengan yang terjepit di lehernya. Cakar iblis dalam kegelapan, jantung berdebar kencang. Situasi saat ini telah melebihi ekspektasinya. Ia selalu percaya bahwa kekuatan yang terkandung di masing-masing tangannya telah mencapai batasnya. Tidak ada manusia di bumi yang bisa menandinginya. Namun situasi saat ini mengejutkannya. Dia tidak pernah berpikir sebelumnya bahwa tubuh dan kekuatan manusia bisa sekuat ini. Hapus kelima tangannya dengan mudah. Hati iblis tenggelam, tapi Raja Abadi tidak memberinya instruksi. Dengan kata lain, dia tidak bisa melarikan diri sekarang. Hanya bisa gigit jari dan melawan Fang Yu. Setelah kelima tangannya patah, Fang Yu maju selangkah dan berkata sambil tersenyum, sejak aku diseret ke sini, mengapa kamu bersembunyi? Setidaknya aku harus bertemu. Saat suara Fang Yu jatuh, beberapa tangan terentang di tanah lagi. Kecepatan lengannya sangat cepat, dan sebuah lubang hitam terbuka di telapak tangannya, dari mana berbagai senjata tajam muncul, menusuk setiap bagian tubuh Fang Yu yang mematikan. Wajah Fang Yu tanpa ekspresi, dan semburan energi nyata tiba-tiba meledak dari tubuhnya.
Ledakan, tangan-tangan ini dibombardir dalam sekejap. Karena kamu tidak mau keluar, maka aku akan berinisiatif mencarimu. Fang Yu berkata dengan dingin, melepaskan kekuatan kesadaran ilahi. Hanya dalam 2 detik, ia mengunci posisi lawan. Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya, menghadap ke arah depan, mengeluarkan sejumlah besar energi sejati. Ledakan, dinding batu di lokasi itu retak. Fang Yu melaju ke depan dan bergegas ke depan. Dalam kesadaran ilahi, dia bisa melihat siluet seperti laba-laba di depannya. Bagian tengahnya adalah batang tubuh, dan batang tubuh tersebut ditutupi dengan tangan dengan ukuran berbeda. Tangan-tangan ini ada yang dimasukkan ke bawah tanah, dan ada pula yang melayang di udara. Lokasinya ditemukan. Menghadapi Fang Yu yang bergegas ke depan, Demon Claw menjadi bingung dan segera mengulurkan selusin tangan. Di antara mereka, beberapa tangan memegang senjata tajam dan menusuk Fang Yu, sementara yang lain mencubit Fa Jue. Nafas mengerikan keluar satu demi satu, lubang hitam muncul di telapak beberapa tangan, dan energi yang sangat kuat dikeluarkan darinya. Ledakan, Fang Yu benar-benar diledakkan oleh beberapa energi, dan terdengar suara teredam. Sarangnya sepertinya runtuh, dan bebatuan di atasnya mulai berjatuhan, runtuh. Di bawah tingkat serangan ini, Fang Yu tetap tidak terpengaruh, bergegas maju dan bergegas ke depan Demon Claw. Buang-buang waktu saja jika tidak melihat raja di mulutmu dalam waktu yang lama. Fang Yu berkata dengan dingin sambil mengepalkan tangan kanannya. Tinju Fang Yu bersinar dengan cahaya kemasan. Di saat yang sama, nafas suci terpancar. Merasakan nafas ini, cakar ajaib itu menjerit. Dia bahkan mengabaikan pengakuan Raja Abadi, dia hanya ingin melarikan diri. Sebagai makhluk bawah tanah, ketakutan akan kekuatan ilahi datang dari lubuk jiwa yang terdalam. Berlari, kalau tidak, ia akan mati. Sebagai anggota klan abadi, Magic Claw tidak pernah menyangka bahwa suatu hari dia akan begitu takut mati. Ketika Demon Claw panik, tangan kanan Fang Yu sudah meledak. Tinjunya meluncur di udara, dan bahkan ruangan tidak dapat menahan tekanan, menimbulkan semburan suara. Magic Claw tahu bahwa dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri saat ini. Dia tidak bisa lari. Naluri bertahan hidup membuat semua tangan di cakar iblis bersatu dan membungkus tubuh iblis untuk membentuk penutup pertahanan alami. Tinju Fang Yu mengenai pelindung pertahanan yang dibentuk oleh lengan yang tak terhitung jumlahnya. Boom! Hampir dalam sekejap, lengan yang tumpang tindih ini patah. Tubuh cakar iblis yang dijaga di tengah juga langsung dimusnahkan oleh kekuatan suci, dan bahkan jeritannya sudah terlambat. Di depan Fang Yu ada dinding batu, dan di belakang dinding batu ada tanah tak berujung. Tapi kekuatan pukulan Fang Yu langsung menghancurkan dinding batu ini, meledakkan tanah di belakangnya keluar dari lorong raksasa. Seluruh tanah tampak bergetar, kerikil, debu beterbangan kemana-mana. Sarang Fang Yu akan runtuh. Fang Yu berdiri diam, tanpa ekspresi. Akankah ada yang datang? Namun saat ini, selain kerikil yang berjatuhan, tidak ada pergerakan di sekitarnya. Dalam hal ini, tidak boleh ada makhluk lain yang muncul. Fang Yu sedikit menyesal tidak melihat apa yang disebut sebagai raja tertinggi. Namun dia saat ini tidak punya cara lain selain meninggalkan tanah. Fang Yu bergerak, mengikuti lubang yang dia jatuhkan sebelumnya, dan dengan cepat naik. Di tanah, Ye Sengsui dan rombongannya, yang hendak berbalik dan pergi, tiba-tiba merasakan tanah berguncang. Apa yang terjadi? Kenapa gempa terjadi tiba-tiba? Ekspresi Ye Senglong sedikit berubah. Ye Sengsui mengerutkan kening dan tiba-tiba menyadari sesuatu, dan berbalik untuk melihat gua tidak jauh dari sana. Sengsui, pada akhirnya, Ye Senglong bertanya, seseorang datang? Tepat di dalam lubang itu gelombang www.novelringan.com gelombang Ye Sengsui berkata dengan sungguh-sungguh. Seseorang datang, ekspresi Ye Senglong sedikit berubah. Beberapa detik kemudian, dia juga merasakan napas yang jelas, tepat di bawah tanah di depannya. Sekitar 5 detik kemudian, sesosok tubuh muncul dari lubang dan berdiri tegak di tanah. Ketika Linger melihat Fang Yu, dia tertegun sejenak, lalu bereaksi, ekspresinya sangat gembira, dan dia berlari ke arah Fang Yu. Fang Yu, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa, ini hanya jalan-jalan di bawah tanah, kata Fang Yu. Luo Si pulih dan berjalan maju dengan cepat. Tuan Fang, Anda baik-baik saja. Kami akan menghubungi asosiasi Budo untuk mencari keberadaan Anda. Luo Si berkata dengan heran. Fang Yu tidak berbicara,
tetapi melihat ke arah saudara dan saudari keluarga Ye di depan. Ye Senglong dan Ye Sengsui juga menatap Fang Yu. Tidak ada bekas luka di tubuhnya. Ye Senglong menatap Fang Yu dengan sedikit keterkejutan di matanya. Dia tidak menyangka Fang Yu, yang terseret ke kedalaman bumi, bisa kembali ke tanah seperti orang baik-baik saja. Dia awalnya mengira Fang Yu sudah bernasib buruk. Saat Ye Senglong berpikir, Ye Sengsui berjalan menuju Fang Yu dan berhenti di depan Fang Yu. Kamu adalah orang yang aku cari. Ye Sengsui mengangkat kepalanya sedikit, menatap Fang Yu, matanya yang indah sedikit bersemangat, dan berkata, "Titik. Di gua terdalam di bawah tanah, bayangan hitam besar mengeluarkan suara gemuruh. Di depannya, berdiri sosok yang menggigil, dan Yan Yao lah yang melarikan diri dari tanah. Tidak peduli metode apa yang digunakan dan berapa harganya, kita harus menyingkirkan anak ini. Jika tidak, kekuatan yang dia miliki akan menjadi penghalang terbesar bagi kembalinya ras abadi kita ke tanah." Raja Abadi berkata dengan marah, bab 374, Sang Pencari. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Fang Yu memandang Ye Sengsui di depannya, sedikit mengernyit, dan berkata, "Apa maksudmu dengan ini?" "Kamu." Ye Sengsui melirik orang-orang di kedua sisi dan berkata, "Bolehkah saya ngobrol sendirian dengan Tuan Fang?" Luosi merasa tidak nyaman, tapi dia mengangguk dan meraih tangan Linger dan berjalan ke samping. Ye Sengsui memandang Ye Senglong yang masih berdiri. Ye Senglong bereaksi dan bertanya, "Saya ingin pergi juga." "Ya," Ye Sengsui menjawab dengan tegas. "Tapi, oke." Ye Senglong menatap Fang Yu dengan sedikit cemas, lalu berbalik dan pergi. Hanya Ye Sengsui dan Fang Yu yang tersisa di tempat kejadian. "Bicara saja," Fang Yu berkata dengan acuh tak acuh. Ye Sengsui berjalan ke sisi Fang Yu, dengan tangan di belakang punggung, dan berbisik, "Tuan Fang, Anda memiliki kekuatan naga, bukan?" Mendengar kata-kata ini, mata Fang Yu bergerak sedikit dan menoleh ke arah Ye Sengsui. Wajah lembut Ye Sengsui menunjukkan senyuman tipis. "Reaksimu memberitahuku bahwa ini adalah kebenaran." "Ya, terus kenapa?" Fang Yu bertanya. Ye Sengsui sedikit mengernyit, seolah memikirkan bagaimana menggunakan kata-katanya. Setelah beberapa saat, dia meregangkan alisnya dan berkata dengan lembut, "Tuan Fang, maukah Anda membantu saya?" "Saya tidak mengenal Anda, mengapa saya harus membantu Anda?" Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya balik. Ye Sengsui terkejut, lalu tersenyum, "Kamu benar, kalau begitu, kita bisa membuat kesepakatan. Tidak peduli permintaan apa yang kamu buat, keluarga Ye kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Dan kami, keluarga Ye, hanya membutuhkan Tuan Fang untuk menunjukkan kekuatan nagamu, biarkan kami." Sebelum Ye Sengsui selesai berbicara, telepon di saku Fang Yu bergetar. Telepon itu dari Liu Lianxia. "Fang Yu, aku dan kakak perempuan Linger telah kembali ke apartemen, di mana kamu dan Linger?" Liu Lianxia bertanya. "Baru saja selesai makan malam dan berjalan-jalan di luar," jawab Fang Yu. "Kakak perempuan Linger sangat ingin bertemu Linger, jadi segera bawa dia kembali," kata Liu Lianxia. "Oke." Fang Yu melirik Ye Sengsui dan menutup telepon. "Tuan Fang," Ye Sengsui ingin melanjutkan, "ada yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu. Mengenai kesepakatan yang kamu sebutkan, aku tidak terlalu tertarik karena aku tidak punya apapun yang kuinginkan." Setelah berbicara, Fang Yu berjalan maju. Ye Sengsui tidak menahan diri, tapi diam-diam melihat Fang Yu pergi. Di depan Fang Yu Linger, dia berkata kepada Linger, "Kakak perempuanmu ada di sini." "Oke, sampai jumpa lagi." Luosi menunjukkan senyuman manis dan melambai lembut pada Linger. Luosi menatap Fang Yu lagi, tetapi tidak menyangka Fang Yu sudah berbalik dan pergi. Itu benar-benar sepotong kayu, tapi kelihatannya lebih menarik. Luosi menatap kepergian Fang Yu, dan gelombang di matanya yang indah mengalir, berpikir. Di sisi lain, Ye Senglong melihat Fang Yu pergi dan segera berjalan kembali ke Ye Sengsui. "Bagaimana itu?" Ye Senglong bertanya. Ye Sengsui menggelengkan kepalanya tanpa bicara. Waktu percakapan antara keduanya begitu singkat, Ye Senglong juga tahu bahwa kebanyakan dari mereka berakhir dengan kegagalan. "Anak ini sangat sombong, saya sangat ingin menyembuhkannya," Ye Senglong berkata dengan marah. "Saudaraku, umurmu hampir 30 tahun,
kenapa kamu tidak bisa menjadi sedikit dewasa? Ye Sengsui sedikit mengernyit dan berkata. Ye Senglong tercekik oleh kata-kata ini dan tersipu dan lehernya tebal, dan berkata, saya belum dewasa. Saya hanya melihat Fang Yu ini tidak enak dipandang. Selain itu, perasaan Anda akan muncul sejenak, apakah ini orang? Belum tentu benar kalau ada kekuatan naga. Menurutku, kamu punya ilusi. Shenlong telah punah puluhan ribu tahun yang lalu. Bagaimana seseorang dengan kekuatan Shenlong bisa begitu mudah ditemukan? Jika kamu keluar untuk menghadiri pesta koktail dan bertemu secara acak, itu terlalu tidak berharga. Begitu banyak generasi keluarga Ye kita telah mencari dengan susah payah, bagaimana kita bisa menemukannya dengan mudah? Ye Senglong mengobrol tanpa henti, tapi mata indah Ye Sengsui sangat tegas. Dia percaya pada perasaannya, bahkan untuk sesaat. Tubuh Fang Yu pasti mengandung kekuatan naga. Fang Yu, dialah yang dicari keluarga Ye. Fang Yu membawa Linger kembali ke apartemen. Segera setelah saya membuka pintu, saya melihat Liu Lianxia dan Jiang Ruolan duduk di sofa. Jiang Ruolan sedang memegang segelas air matang dan meminumnya perlahan. Saudari, Linger sangat gembira, dan berlari ke arah Jiang Ruolan dan memeluknya. Jiang Ruolan merasa lega melihat Linger aman dan sehat, memegangi Linger, menunjukkan senyuman senang. Tapi melihat Fang Yu memasuki pintu, Jiang Ruolan menjadi bingung. Kakak senior, nama asli Dao Tian adalah Fang Yu. Ini adalah wajah aslinya. Kamu biasa melihatnya setelah mengubah wajahnya. Linger menjelaskan. Fang Yu. Jiang Ruolan sepertinya pernah mendengar nama ini di suatu tempat, tapi tidak dapat mengingatnya untuk beberapa saat. Melihat Fang Yu di depannya, mata Jiang Ruolan penuh dengan keterkejutan. Kakak senior, di mana tuannya? Kenapa dia tidak ikut denganmu? Linger tiba-tiba menyadari hal ini dan mengangkat kepalanya dan bertanya. Tuan, terluka sedikit, saya mengirimnya ke rumah sakit untuk perawatan. Jawab Jiang Ruolan. Apakah ini serius? Linger bertanya dengan perubahan ekspresi. Jangan khawatir, ini bukan cedera serius. Kamu seharusnya bisa pulih setelah beberapa hari pemulihan. Jiang Ruolan membelai rambut Linger dan berkata. Fang Yu berjalan ke sofa dan duduk di samping Liu Lianxia. Liu Lianxia melirik Fang Yu dan bertanya, mengapa kamu kembali ke Nandu begitu cepat? Dibutuhkan setidaknya 3 jam untuk naik kereta berkecepatan tinggi. Petik 2. Kamu tidak mengerti bahkan setelah kamu mengatakannya, kata Fang Yu. Kamu, lupakan saja, jangan bergulat denganmu untuk saat ini. Aku akan menghapus riasan dari wajahku, dan aku akan menanggung wajah jelek ini sepanjang hari, sungguh tidak nyaman. Liu Lianxia berdiri dan berjalan ke kamar mandi. Jiang Ruolan memandang Fang Yu di depannya, matanya masih terkejut. Fang Yu dengan mudah memecahkan cara ajaib pria bertopeng yang membuat semua prajurit yang hadir merasa sangat ketakutan. Dalam proses ini, Mo Dao bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Terlalu kuat, tapi orang kuat seperti itu masih sangat muda, dan dia tinggal di sebuah apartemen di kota yang ramai. Ini tidak sejalan dengan gambaran Jiang Ruolan sebagai orang kuat. Orang-orang kuat seperti Fang Yu harus tinggal di pegunungan yang dalam dan hutan tua, dengan rambut dan janggut putih, angin dan tulang abadi, mudah untuk tidak dilahirkan, dan sensasi ketika mereka dilahirkan. Apa yang ingin kamu tanyakan? Fang Yu memandang Jiang Ruolan dan bertanya. Tidak ada apa-apa. Jiang Ruolan segera meninggalkan pandangannya gelombang www.novelringan.com gelombang dan tidak berani menatap Fang Yu lagi. Setelah mengetahui kekuatan Fang Yu, sikapnya terhadap Fang Yu tidak berani sesantai sebelumnya. Orang-orang berkuasa di level ini harus menerima penghormatan tertinggi kemanapun mereka pergi. Setelah aku pergi, apa yang terjadi dengan Flame Mountain Rank? Fang Yu bertanya sambil bersandar di sofa. Petik 2. Tidak ada hal besar yang terjadi. Beberapa pejuang mencoba mendaki gunung berapi dan menemukan bahwa tekanan yang ada di sekitar gunung berapi telah hilang. Setelah menemukan ini, mereka mengira bahwa warisan di gunung berapi telah diambil. Mereka pergi secara terpisah, kata Jiang Ruolan. Ya, Fang Yu mengangguk, sedikit mengernyit. Dia memikirkan seseorang, Chen Luo. Sebelum Fang Yu memasuki dunia kecil penganut Tao Janji, Chen Luo masih berjuang melawan cara ajaib, memperjuangkan kesempatan untuk memasuki dunia kecil. Ketika Fang Yu meninggalkan dunia kecil dan keluar untuk bertarung dengan cara ajaib, Chen Luo telah menghilang. Berlari, mata Fang Yu bergerak sedikit.
Chen Luo sangat tertarik pada Fang Yu. Ada nafas aneh di tubuhnya. Sulit untuk membicarakan keanehannya, tetapi ada keanehan yang aneh namun nyata. Di puncak gunung berapi ketujuh, Fang Yu ingin mengusir semua pembunuh Chen Luo saat bertarung melawan Chen Luo untuk melihat apa kartunya. Namun dalam pertandingan itu, selain dua cincin dan kekuatan ahli nujum, Chen Luo tidak menunjukkan banyak keterampilan sihir atau fisik yang dapat menunjukkan identitasnya. Kemudian, ketika Chen Luo bertarung melawan pria bertopeng itu, Fang Yu juga memperhatikannya, tapi dia tidak terlalu menyadarinya. Satu-satunya kepastian adalah bahwa Chen Luo jelas tidak semudah kelihatannya. Kekuatan sejatinya juga jauh melampaui rata-rata Wu Zun, dekat dengan ranah Wu Sheng, bab 375, Chen Luo yang kekerasan. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Huai Bei, keluarga Chen. Chen Luo kembali ke rumah keluarga Chen dan bertemu ayahnya, Chen Nansheng, kepala keluarga Chen. Luo kamu kembali. Chen Nansheng berkata dengan heran, bagaimana? Sebelum dia selesai berbicara, Chen Nansheng memperhatikan bahwa wajah Chen Luo sedikit pucat, dan ada banyak compang camping dan darah di pakaiannya. Ekspresi Chen Nansheng segera berubah, dan dia bertanya dengan gugup, Luo kamu baik-baik saja? Chen Luo mengeluarkan napas sedingin es, dan menjawab, saya baik-baik saja. Setelah berbicara, Chen Luo ingin pergi ke samping. Pada saat ini, ibunya, Lu Wanrong, juga berjalan dari belakang dan juga memperhatikan luka Chen Luo. Luo wajah Lu Wanrong pucat, dan dia melangkah maju. Setelah melihat luka di tubuh Chen Luo dengan jelas, mata Lu Wanrong memerah dan berkata, Luo siapa yang menyakitimu seperti ini? Ayo pergi ke rumah sakit dan sakit. Sebelum Lu Wanrong selesai berbicara, dia merasakan pilek, udara naik dari tubuh Chen Luo. Rasa dingin ini melonjak dari telapak kaki Lu Wanrong dan langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Lu Wanrong berperang dingin dan memandang Chen Luo di depannya dengan wajah tanpa darah. Saat ini, ekspresi Chen Luo dingin, dan wajahnya menjadi gelap. Ada nafas menyeramkan yang keluar dari sekujur tubuhnya. Sebagai manusia fana, Lu Wanrong tidak dapat menahan nafas seperti ini. Dia terhuyung-huyung beberapa saat dan hampir jatuh ke tanah. Chen Nansheng maju selangkah, memeluk Lu Wanrong, dan berkata dengan ekspresi jelek, Luo apa yang kamu lakukan? Chen Luo melirik Chen Nansheng dan berkata dengan dingin, minggir. Dengan mata pembunuh, jantung Chen Nansheng melonjak dan kakinya menjadi lemah. Jika bukan karena wajahnya tidak berubah, Chen Nansheng bahkan merasa bahwa orang di depannya bukanlah putranya Chen Luo. Aku akan mengatakannya lagi, minggir. Suara Chen Luo sedikit meningkat. Seluruh tubuh Chen Nansheng gemetar, menahan Lu Wanrong 2 langkah ke belakang, memberi jalan. Chen Luo bahkan tidak melihat pasangan itu, dan berjalan lurus ke depan. Chen Nansheng dan Lu Wanrong menyaksikan Chen Luo pergi dengan bingung. Lu Wanrong tidak menangis sampai Chen Luo menghilang dari pandangan. Dia menoleh untuk melihat Chen Nansheng dan berteriak, Luo tidak seperti ini sebelumnya. Ini bukan Luo Wajah Chen Nansheng sangat jelek. Dia juga merasa bahwa seiring bertambahnya usia, Chen Luo menjadi semakin asing. Nafas di tubuh dan nada bicara menjadi berbeda. Meskipun Chen Luo tampak agak dingin sebelumnya, dia setidaknya tetap menghormati mereka berdua. Namun dalam 2 pertemuan terakhir, Chen Luo terlihat dingin, bahkan seperti musuh. Nanseng, kenapa Luo kita menjadi seperti ini? Lu Wanrong bertanya dengan sedih. Kekuatan Chen Luo memang semakin kuat, bahkan melampaui semua prajurit di keluarga. Masuk akal jika mereka harus bahagia sebagai orang tua. Bagaimanapun, ini adalah putranya sendiri. Putra kandungnya seperti orang asing, yang membuat Lu Wanrong merasa seperti pisau. Jika dia punya pilihan, dia lebih suka Chen Luo kembali ke bakat alaminya yang biasa-biasa saja sebelum usia 15 tahun. Setidaknya saat itu, Chen Luo masih seperti anak normal, tidak berbeda dengan anak-anak lainnya. Saat Lu Wanrong menangis, Tuan Chen berjalan keluar dari halaman terdekat dan menghela nafas panjang. Dia berjalan perlahan di depan Chen Nansheng dan istrinya dan berkata, Chen Luo sudah kembali. Bagaimana situasinya? Saya melihat bajunya compang camping dan berlumuran darah. Saya tahu dia menderita banyak luka. Jadi kami menanyakan beberapa pertanyaan lagi. Tanpa diduga, dia sebenarnya. Chen Nansheng terlihat jelek,
tidak melanjutkan. Orang tua Chen mengerutkan kening dan berkata, ada banyak luka di tubuhnya. Tampaknya perjalanan ke pegunungan berkobar tidak mulus. Petik 2. Bahkan jika tidak berjalan dengan baik, dia tidak bisa melemparkannya marah pada kami. Kami adalah orang tuanya. Mata Chen Nansheng memerah dan tidak bisa menahan diri untuk berkata. Orang tua Chen memandang Chen Nansheng dan ragu-ragu untuk mengatakan yang sebenarnya tentang masalah tersebut. Chen Luo yang asli meninggal ketika dia berumur 15 tahun. Saat ini, Chen Luo dimiliki oleh kekuatan yang besar, jadi dia sangat tidak peduli pada mereka. Kejadian ini telah disembunyikan oleh Chen Nansheng dan istrinya selama lebih dari 10 tahun, dan selama itu mereka belum mengungkapkannya. Sekarang saya katakan lagi, Chen Nansheng dan istrinya mungkin tidak dapat menahan pukulan tersebut, terutama Luan Rong. Dia sangat mencintai kedua putranya, jika dia mengatakan kepadanya bahwa Chen Luo yang asli telah meninggal, dia mungkin akan melakukan sesuatu yang gila. Setelah memikirkannya, Tuan Chen masih meninggalkan kata-kata itu di perutnya dan tidak mengatakan apa-apa. Chen Luo saat ini sedang dalam masa kemacetan dan suasana hatinya sedang tidak baik, jadi jangan memprovokasi dia. Kata orang tua Chen dengan suara yang dalam. Memprovokasi dia, apakah ini bisa disebut provokasi? Kami hanya peduli padanya, aku, balas Chen Nansheng dengan wajah pucat. Hei, karena Chen Luo tidak menyukai perhatianmu seperti ini, maka kamu sebaiknya menahan diri untuk tidak melakukan hal semacam ini. Kata orang tua Chen dengan nada yang lebih serius. Lu Wanrong menyeka air matanya. Penatua Chen merasa tidak nyaman melihat mereka seperti ini. Namun Penatua Chen tidak berdaya. Chen Luo yang asli telah meninggal, ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal, dan tidak ada yang dapat memulihkannya. Saat ini, ada orang yang berkuasa di Chen Luo, dan Chen Luo telah menjadi jenius nomor 1 di Huaibei, dan status keluarga Chen mereka telah meningkat. Bagi keluarga Chen, ini adalah hal yang luar biasa. Apalagi sekarang setelah keluarga Zheng runtuh, keluarga Chen memiliki peluang besar untuk mencapai puncak. Dalam hal ini, Chen Luo tidak boleh tersinggung. Jika tidak, meninggalkan rumah Chen secara langsung berdasarkan kepribadian lawan adalah hal yang wajar. Jika Chen Luo meninggalkan keluarga Chen akan jatuh ke bawah. Ini adalah situasi yang tidak ingin dilihat oleh Pak Tua Chen. Kalian berdua kembali ke kamarmu dan istirahat, jangan terlalu banyak berpikir. Setelah Chen selesai berbicara, dia berbalik untuk pergi dengan tongkat. Di lantai 3, kamar Chen Luo. Sialan, sialan, mata Chen Luo memerah, dan semburan aura hitam terpancar dari tubuhnya. Setelah mengalami kekalahan di Blazing Mountains, rasa permusuhan di dadanya melonjak, hampir tak terkendali. Baru saja saya bertemu Chen Nansheng dan istrinya di halaman, dan dia bahkan ingin membunuh pasangan itu. Jika ada alasan yang masih ada, dia benar-benar melakukannya. Permusuhan yang menumpuk di dadanya membuat Chen Luo merasa sangat tidak nyaman. Begitu dia menutup matanya, dia akan memikirkan pria bertopeng dan Dewa Daotian. Warisan janji Tao yang telah lama ia cari telah hilang. Ini adalah kesempatannya, kesempatan kelahirannya kembali. Sebagai kelahiran kembali gelombang www.novelringan.com gelombang Chen Luo percaya bahwa keberuntungannya jauh lebih kuat daripada siapapun di dunia. Namun, hal seperti itu terjadi 2 kali berturut-turut, hanya dalam beberapa bulan. Pembuluh, darah spiritual di Gunung Baichuan, janji Tao di Gunung Api. Semua diambil. Orang yang mengambil kesempatannya adalah Fang Yu dan Dao Tian. Kedua orang ini, Chen Luo telah meninggalkan bekas di hatinya. Dia harus membunuh kedua orang ini dan mengambil kembali kesempatan miliknya. Biarkan peruntungannya kembali seperti semula. Apa? Permusuhan terus meningkat, mata Chen Luo memerah, dan ada aura menakutkan di tubuhnya. Dia ingin membunuh. Hanya pembunuhan yang bisa meredakan permusuhan di dadanya. Chen Luo tahu betul bahwa ini bukan keadaan normal. Sekalipun dia marah, dia tidak akan kehilangan akal sehatnya. Tapi sejak mendapatkan Necromas dan memakainya, permusuhan Chen Luo tidak bisa dikendalikan. Ini adalah efek samping yang dibawa oleh Necromas. Di kehidupan sebelumnya, mereka yang mendapatkan Necromas tidak bisa lepas dari serangan Necromas pada akhirnya. Chen Luo tahu bahwa jika dia tidak bisa menahan serangan balik ini, dia akan segera menjadi boneka yang haus darah. Kamu harus tenang, kamu harus tenang. Chen Luo menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dengan paksa menekan rasa permusuhan di dadanya. Setelah 10 detik, dia perlahan-lahan memulihkan ketenangannya.
Aku tidak bisa tinggal di rumah Chen untuk saat ini. Lebih baik tidak bertemu orang. Aku harus mencari tempat untuk mundur dan menerobos ke tahap jiwa baru lahir terlebih dahulu. Setelah Naschen Soul Stage, aku bisa mengendalikan Natural Mass dengan lebih baik. Setelah itu, ambil kembali cincin halus itu, dan temukan Fang Yu dan Dao Tian untuk membalas dendam. Sementara Chen Luo berpikir, seringai yang dibentuk oleh energi hitam perlahan muncul di belakangnya, memperlihatkan senyuman yang menakutkan. Bab 376 Profesor Fang Yu. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Liu Lianxia menghapus riasan dari wajahnya dan berjalan keluar dari kamar mandi. Jiang Ruolan tertegun sejenak melihat kecantikan Liu Lianxia. Sangat cantik, bagaimana mungkin ada wanita secantik itu? Dia awalnya percaya diri dengan penampilannya, tetapi dibandingkan dengan Liu Lianxia di depannya, dia merasa malu pada dirinya sendiri. Liu Lianxia berjalan ke arah Fang Yu dan mengulurkan tangannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Fang Yu sedikit mengernyit dan bertanya. Dari pegunungan berkobar, kamu pasti memiliki banyak hal baik di tanganmu. Aku berjalan sejauh ini bersamamu, dan tidak ada pujian dan kerja keras. Menurut keadilan dunia, kamu selalu memberiku nilai, bukan? Liu Lianxia yakin untuk mengatakannya. Kamulah yang mengikuti dengan paksa, kerja keras apa yang kamu miliki. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, maksudmu, jangan beri aku apapun. Liu Lian Sahu Meizi bertanya dengan mata terbuka lebar. Tentu saja, jawab Fang Yu. Oke, saya akan kembali ke Frost Cold Palace besok. Saya ingin memberitahu Tuan bahwa Anda menindas saya. Saya mengatakan kepadanya bahwa Anda mendapat banyak barang bagus, tetapi saya tidak ingin memberikannya satupun. Liu Lianxia duduk dengan marah. Di sofa, kata, terserah apa kata Anda, Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis. Melihat penampilan Fang Yu, Liu Lianxia menjadi gila. Fang Yu itu seperti batu keras yang tidak bisa ditembus minyak dan garam, bisa mematikan popularitasmu. Tapi orang ini masih sangat kuat, dia bukanlah lawan sama sekali. Tuan Fang, saya harus pergi sekarang. Jiang Ruolan berdiri dan berkata, tidak menginap di sini selama 1 malam. Fang Yu bertanya. Jiang Ruolan menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, guru berada di rumah sakit sendirian dan membutuhkan seseorang untuk merawatnya. Saya harus kembali. Baiklah, kata Fang Yu. Linger menatap Fang Yu dengan sedikit enggan, tapi matanya dengan cepat menjadi tegas. Tuannya terluka dan membutuhkan seseorang untuk merawatnya. Tentu saja dia harus kembali. Fang Yu, aku akan ikut bermain denganmu lain kali. Linger berkata dengan menawan. Linger, aku akan memanggil Fang Yu Tuan Fang mulai sekarang. Atau saudara laki-laki Fang Yu, kamu tidak bisa bersikap sopan. Jiang Ruolan menepuk kepala Linger dengan ringan dan mengingatkan. Linger menyentuh kepalanya, cemberut, dan menjawab dengan sedih. Tidak apa-apa, panggil saja aku Fang Yu, kata Fang Yu. Dengar, kakak senior, Fang Yu bilang tidak apa-apa. Linger mengangkat kepalanya dan berkata. Jiang Ruolan melirik Fang Yu dan melihat bahwa Fang Yu tidak bermaksud menyalahkan. Oke, Liu Lianxia secara alami menyukai peri imut seperti Linger, menunjukkan senyuman, dan berkata, oke, lain kali aku bertemu, adikku akan memintamu makan manisan hao. Oke, aku paling suka manisan gula. Linger berkata dengan riang. Liu Lianxia berdiri, membuka pintu, dan pergi bersama Jiang Ruolan dan Linger. Sekitar 1 menit kemudian, Liu Lianxia kembali ke rumah dengan temperamen yang benar-benar baru. Dia berjalan menuju Fang Yu perlahan, matanya bersinar dan pipinya sedikit memerah. Dia duduk dekat Fang Yu, tubuhnya memancarkan aroma harum. Fang Yu, apa yang kamu dapatkan di Blazing Mountains? Bahkan jika kamu tidak memberikannya kepadaku, biarkan aku membuka mataku. Liu Lianxia berkata dengan bibir merahnya sedikit terbuka, dan berkata dengan genit. Liu Lianxia, seorang cantik alami, godaannya tak tertandingi ketika dia dengan sengaja menggunakan teknik pesonanya. Fang Yu menoleh dan menatap Liu Lianxia. Saat ini wajah Liu Lianxia sangat dekat dengannya, mungkin kurang dari 10 cm. Jantung Liu Lianxia melonjak, tapi dia masih memaksakan ketenangannya, menunjukkan senyuman menggoda. Apakah Anda benar-benar ingin tahu? Fang Yu bertanya. Yah, orang-orang sangat penasaran.
Liu Lianxia berpura-pura bersikap lembut, dan berkata dengan lembut. Saat menggunakan pesona untuk memikat lawan, ada prasyarat penting, yaitu Anda harus memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi orang yang dipesona. Fang Yu berkata tiba-tiba. Mendengar kata-kata ini, Liu Liansadai mengerutkan kening dan hendak berbicara. Tapi kemudian, wajahnya berubah. Orang yang duduk di depannya bukan lagi Fang Yu, melainkan pria kekar dengan penampilan yang sangat jelek. Pria kekar ini menyeringai, air liurnya tertinggal dari sudut mulutnya, menjijikkan. Ngomong-ngomong, Liu Lianxia sangat dekat dengannya. Siapa kamu? Kamu. Wajah Liu Lianxia berubah drastis, dan dia ingin mundur. Tetapi saat ini, dia merasakan kekuatan besar menahan tubuhnya sepenuhnya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Jantung Liu Lianxia berdebar kencang. Cantik, aku akan menyayangimu dengan baik. Pria kekar dengan wajah berminyak berkata sambil tersenyum, dan pada saat yang sama dia mendekati Liu Lianxia. Kamu membiarkan aku pergi. Liu Lianxia menjadi pucat dan berteriak. Namun dengan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa lepas dari belenggu kekuatan besar itu. Wajah pria besar itu semakin dekat, hampir menyentuhnya. Tidak, mata Liu Lianxia memerah, air mata jatuh dari sudut matanya, dan dia berteriak putus asa. Detik berikutnya, dia tiba-tiba merasakan dunia berputar, dan pemandangan di depannya menjadi kabur. Bagaimana perasaanmu? Saat ini, Liu Lianxia mendengar suara yang dikenalnya. Liu Lianxia menoleh dan melihat Fang Yu duduk di sofa seberang, dengan kaki Erlang dimiringkan, menatapnya sambil tersenyum. Kamu, Liu Lianxia masih meneteskan air mata, wajahnya kosong. Dia menoleh, pria kekar itu telah pergi, dan kekuatan besar yang mengikatnya menghilang. Ilusi, dalam istilah awam, aku membiarkanmu bermimpi, itu pasti mimpi buruk. Fang Yu tersenyum. Melihat senyuman di wajah Fang Yu, Liu Lianxia secara bertahap memahami penyebab masalah ini, dan wajahnya berubah dari putih menjadi merah, dan dari merah menjadi biru. Memikirkan pemandangan menjijikkan dan keputusasaannya barusan, Liu Lianxia merasa malu dan kesal, ingin maju dan membunuh Fang Yu. Fang Yu, tunggu, cepat atau lambat aku akan membalas dendam. Liu Lianxia berdiri, menghentakkan kakinya dengan keras, dengan air mata berlinang, kembali ke kamar. Fang Yu memandang Liu Lianxia sambil tersenyum. Liu Lianxia menjadi semakin berani akhir-akhir ini, jadi dia harus mengalahkan dan mengalahkan. Keesokan paginya, Fang Yu, yang sedang lari pagi, menerima telepon dari Guo Gang dari Departemen Sumber Daya Manusia Universitas Nandu. Tuan Fang, apakah Anda ada waktu siang ini? Guo Gang bertanya, bukankah kelasku masih minggu depan? Fang Yu bertanya, itu saja, sekarang semua perguruan tinggi di Universitas Nandu telah membuka kelas. Setiap awal semester, setiap perguruan tinggi akan mengadakan pertemuan pengajaran untuk menetapkan tujuan pengajaran. Orang-orang dengan gelar profesional asosiat profesor atau lebih tinggi diharuskan untuk berpartisipasi. Pak Fang, kamu adalah profesor tamu. Menurut aturan, kamu juga harus menghadiri pertemuan itu, kata Guo Gang. Rapat, bukankah kamu harus pergi? Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata, kalau tidak ada pekerjaan lain, sebaiknya kamu pergi. Karena kamu adalah profesor tamu yang baru direkrut, kamu tetap harus muncul agar semua orang bisa mengenalmu. Banyak juga yang terkait informasi pengajaran, seperti Anda harus pergi ke pertemuan untuk mendapatkan jadwal kelas Anda dan sejenisnya, kata Guo Gang www.novelringan.com karena saya telah berjanji untuk menjadi profesor tamu, saya benar-benar harus lebih serius. Oke, berapa poinnya? Fang Yu bertanya. Pukul 10.30 pagi, di ruang rapat lantai 6 gedung kantor. Jawab Guo Gang. Oke, aku akan berpartisipasi. Fang Yu menutup telepon setelah selesai berbicara. Pada pukul 10.20 pagi, Fang Yu datang ke lantai 6 gedung perkantoran Universitas Nandu. Sudah banyak orang yang duduk di meja panjang di ruang konferensi. Orang-orang ini semua adalah tokoh di atas Profesor Madya di Fakultas Seni. Kebanyakan profesor berusia 56 tahun. Oleh karena itu, begitu Fang Yu masuk ke ruang pertemuan, dia langsung menarik perhatian semua orang. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Fang Yu terlihat lebih seperti pelajar, terlalu muda. Mahasiswa, nanti kita ada pertemuan, bolehkah saya bertanya ada apa di sini? Profesor mana yang kamu inginkan?
Seorang profesor berambut abu-abu bertanya. Aku di sini untuk berpartisipasi dalam pertemuan itu, kata Fang Yu, dan menemukan tempat untuk duduk di samping meja konferensi. Ikut rapat. Kapan mahasiswa diperbolehkan mengikuti rapat pengajaran di Fakultas Seni kita? Profesor lain mengerutkan kening. Profesor lainnya juga memandang Fang Yu dengan keraguan di wajah mereka. Saat ini, di luar ruang pertemuan, Guo Gang bergegas masuk. Halo Profesor, saya Guo Gang, Wakil Menteri Departemen Sumber Daya Manusia. Permisi sebentar, izinkan saya memperkenalkan Anda terlebih dahulu. Ini tamu baru kami Profesor Sekolah Tinggi Seni, Fang Yu. Dialah yang mendapat nilai penuh dalam ujian masuk perguruan tinggi tahun ini. Mahasiswa, Guo Gang memperkenalkan, Profesor tamu. Para profesor di tempat kejadian memandang Fang Yu dengan terkejut. Hanya seorang anak kecil yang telah menjadi profesor tamu yang setara dengan gelarnya. Bab 377, dia memenuhi syarat. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur. Ulang, 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Ruang pertemuan tiba-tiba menjadi sunyi. Para profesor di Fakultas Seni memandang Fang Yu bersama-sama, dengan tatapan tajam di mata mereka. Fang Yu adalah siswa nomor 1 dalam ujian masuk perguruan tinggi tahun ini dan mendapat nilai penuh yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh mata pelajaran. Banyak profesor di tempat kejadian mengetahui hal ini, tetapi mereka masih merasa Fang Yu tidak memenuhi syarat untuk jabatan profesor tamu. Pilihan teratas dalam ujian masuk perguruan tinggi hanya dapat menunjukkan bahwa Fang Yu adalah kandidat yang sangat baik, dan bahwa ia tidak tertandingi dalam ujian tersebut. Namun untuk posisi profesor, yang dibutuhkan adalah bakat nyata dan pencapaian akademis di luar buku teks. Bagaimanapun, secara rasional, calon ujian masuk perguruan tinggi tidak memenuhi syarat sebagai profesor tamu. Di meja konferensi, di sebelah kiri orang pertama, duduk seorang lelaki tua berjanggut dan berambut putih. Setelah melihat ke arah Fang Yu selama beberapa detik, dia menoleh untuk melihat ke arah Guo Gang, mengerutkan kening dan berkata, mengapa perguruan tinggi seni liberal tidak mempekerjakan profesor tamu muda seperti itu sebelumnya? Melihat lelaki tua ini berbicara, ekspresi Guo Gang sedikit berubah, dan jantungnya melonjak. Orang tua ini adalah profesor tertua di Fakultas Seni, dan juga wakil dekan Fakultas Seni, Luo Jinian. Kata-katanya sangat berat. Penunjukan Fang Yu sebagai profesor tamu merupakan perintah langsung dari pihak sekolah, dan memang tidak mendapat persetujuan dari Fakultas Ilmu Budaya. Sekarang Luo Jinian mengajukan pertanyaan, Guo Gang tidak mudah menjawabnya. Deputi Guo, saya ingin tahu apa yang terjadi. Luo Jinian menatap Guo Gang dan bertanya dengan suara yang dalam. Profesor lain di sini tidak berbicara, tetapi mata mereka penuh keraguan. Para sarjana memiliki kesombongan, apalagi jika mereka adalah profesor di universitas ternama. Semua orang sangat dihormati dan akademis. Kini tiba-tiba seorang pemuda yang tampaknya berusia di bawah 20 tahun muncul sejajar dengan mereka dalam hal gelar profesional, yang membuat mereka merasa tidak bahagia. Setelah memikirkannya sebentar, Guo Gang berkata dengan hormat dan hati-hati, Profesor Luo, pekerjakan Fang Yu sebagai profesor tamu di Fakultas Seni. Ini adalah perintah langsung yang dikeluarkan oleh Departemen Sekolah. Karena keterbatasan waktu, Fakultas Seni belum diberitahu. Tapi masalah ini, Dekan Wang mengetahuinya, dan dia tidak mengajukan keberatan apapun. Setelah mendengarkan kata-kata Guo Gang, alis Luo Jinian mengerutkan kening lebih dalam. Bagaimana ini bisa dilakukan? Fakultas Seni Liberal mempekerjakan profesor tamu tanpa persetujuan sebagian besar profesor di Fakultas Seni Liberal. Apakah sekolah menganggap hak untuk berbicara tentang tulang lama kita tidak penting? Luo Jinian bertanya. Ekspresi profesor lain yang hadir semakin buruk. Suasana semakin khusyuk. Guo Gang mengeluh berulang kali. Benar saja, seperti yang beredar di luar, guru besar Fakultas Ilmu Budaya memang yang paling kaku. Pantas saja para pejabat sekolah enggan berurusan dengan perguruan tinggi seni liberal. Tolong beritahu saya, kita tidak ada kelas hari ini, kita punya banyak waktu. Luo Jinian mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat kepada Guo Gang agar duduk. Menghadapi agresivitas Luo Jinian, Guo Gang berkeringat di dahinya. Bagaimana dia menjelaskannya? Sederhananya, ini adalah perintah dari atas. Jika dia benar-benar duduk, dia pasti akan tercengang oleh para profesor yang berdebat ini. Lupakan saja,
Hal yang paling menakutkan adalah jika Anda secara tidak sengaja membuat kesalahan dan menyinggung profesor manapun, masalahnya akan besar. Ketika dosen dan staf saling mengevaluasi di akhir tahun, jika ada profesor yang menulis artikel panjang yang mengkritiknya, dia mungkin akan kehilangan pekerjaannya. Ada preseden untuk hal serupa. Kalau tidak, Fakultas Seni tidak akan takut pada semua orang. Guo Gang tercengang saat itu juga, tidak duduk atau berdiri, sangat malu. Saat ini, dia melirik Fang Yu. Fang Yu sedang duduk bersandar di kursi dengan wajah santai, menatapnya dengan menarik. Apakah Fang Yu salah memahami identitasnya? Dialah tokoh sentral dalam hal ini, kenapa terlihat semarak? Wakil Departemen Guo, apakah Anda berencana untuk tidak menjelaskannya kepada kami? Apakah hanya seorang profesor tamu yang terpaksa datang? Luo Jinian melirik Fang Yu dan berkata. Guo Gang mengulurkan tangannya untuk menyeka keringat di dahinya, dan tersenyum tegas, Profesor Luo, Departemen Sekolah kami sangat menghormati setiap perguruan tinggi dan setiap profesor. Namun keputusan ini memang istimewa, dan prosesnya relatif terburu-buru, dan memang demikian, terlambat untuk dikumpulkan. Pendapat para profesor, kata-kata seperti itu tidak ada artinya, dan aku tidak mau mendengarkan. Luo Jinian melambaikan tangannya dan menyela Guo Gang. Wajah Guo Gang menjadi pucat. Dalam hal ini, dia memang sudah pergi. Haha, maaf, sepertinya aku yang terakhir. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan kacamata berbingkai hitam dan rambut disisir indah masuk dari ruang konferensi. Dengan senyum ramah di wajahnya, dia melirik Guo Gang, lalu ke Luo Jinian. Wakil Departemen Guo, ada yang harus Anda tangani. Kembalilah dulu, kami juga siap memulai pertemuan di sini. Orang tua itu berjalan ke arah Guo Gang dan menepuk pundaknya. Orang tua ini adalah dekan Fakultas Seni, Wang Yangshi. Din Wang, kamu di sini. Kalau begitu, aku pergi dulu. Guo Gangru mendapat amnesti, dia menghela nafas lega, dan meninggalkan ruang pertemuan seolah melarikan diri. Presiden Wang, kami masih menunggu Deputi Guo menjawab keraguan kami, mengapa Anda memecatnya? Luo Jinian mengerutkan kening. Wang Yangshi tersenyum, berjalan menuju Luo Jinian, dan berkata, Lao Luo, saya tahu kamu tidak terlalu bahagia. Namun, saya mendukung mempekerjakan Fang Yu untuk menjadi profesor tamu di sekolah tinggi seni kami. Saya akan memberi Anda alasan yang masuk akal saran pada pertemuan berikutnya. Penjelasan, Luo Jinian berhenti bicara. Wang Yangshi berjalan ke atas meja konferensi, memandang Fang Yu yang duduk di ujung, dan tersenyum, bagaimanapun, pertama-tama kita harus menyambut rekan baru kita, siswa terbaik dalam ujian masuk perguruan tinggi, Fang Yu. Setelah berbicara, Wang Yangshi memimpin dan bertepuk tangan. Namun sebagian besar profesor tidak terlalu tertarik, dan tepuk tangan pun jarang. Fang Yu tidak peduli, hanya tersenyum pada Wang Yangshi. Wang Yangshi duduk dan mulai memimpin pertemuan. Isi pertemuannya adalah segala sesuatu seperti pengajaran tentang pengaturan kerja dan tujuan. Fang Yu tidak mendengarkan dengan penuh perhatian. Karena ia hanya seorang profesor tamu, maka jumlah mata kuliahnya tidak sebanyak profesor penuh waktu lainnya. Sekitar 1 jam kemudian, Wang Yangshi menyelesaikan isi utama pertemuan tersebut. Oke, kalau begitu aku akan menjelaskan kepada semua orang alasan mempekerjakan Fang Yu sebagai profesor tamu. Wang Yangshi mengeluarkan tas dokumen dari tas kerja yang dibawanya, dan mengeluarkan kertas kosong dari tas dokumen. Ini adalah makalah berbahasa Mandarin ujian masuk perguruan tinggi tahun ini. Wang Yangshi berkata sambil meletakkannya di meja Luo Jinian, Lao Luo, lihatlah. Kertas ujian tinggi. Mendengar apa yang dikatakan Wang Yangshi, para profesor yang hadir di sini memiliki ekspresi berbeda, tetapi ada rasa jijik di mata mereka. Bagi sarjana setingkat mereka, topik dalam makalah ujian tingkat tinggi hanyalah pediatri. Baik kedalaman maupun lebarnya sangat sempit dan tidak memiliki nilai acuan. Din, menurutku, Luo Jinian mengambil kertas ujian, tidak membacanya, mengerutkan kening dan berkata, kamu bisa menyelesaikan membaca kertas ujian sebelum mengungkapkan pikiranmu. Wang Yangshi tersenyum dan berkata gelombang www.novelringan.com gelombang Luo Jinian mengangguk, mengambil kertas ujian Fang Yu, dan melihatnya. Seluruh ruang pertemuan sunyi. Luo Jinian membuka kertas ujian Fang Yu, dan pertama kali melihat sisi pertama, itu semua tentang isi ujian. Dia mengerutkan kening dan membalik halaman itu langsung ke sisi kedua.
Konten di sisi ini adalah pertanyaan bacaan. Pada awalnya, wajah Luo Jinian sedikit berubah, dan alisnya berkerut lebih dalam. Kemudian dia beralih ke sisi terakhir, isi komposisi. Luo Jinian melihat komposisinya, wajahnya berangsur-angsur berubah. Melihat baris kata terakhir, Luo Jinian menoleh untuk melihat Fang Yu yang duduk di ujung, matanya terkejut. Dia tidak menyangka seorang pemuda berusia kurang dari 20 tahun bisa menulis artikel seperti itu. Tingkat komposisi ini bisa dikatakan jauh melebihi penulis manapun di Tiongkok saat ini. Susunan kata dan pembuatan kalimat, termasuk penggunaan kata, sempurna. Tema komposisinya bersifat tetap dan mempunyai sifat penuntun tertentu. Namun artikel ini memperluas topik komposisi ke tingkat yang lebih tinggi. Kedalaman pemikiran dan pengalaman yang ditampilkan dalam artikel tersebut adalah seorang lelaki tua yang telah menjalani sebagian besar hidupnya, mengalami banyak hal, dan memiliki pengalaman yang tak terhitung jumlahnya. Melihat isi artikelnya saja, tidak ada yang menyangka kalau penulisnya ternyata adalah calon ujian masuk perguruan tinggi. Artikel seperti itu tidak bisa muncul di kertas ujian masuk perguruan tinggi. Lao Luo, bagaimana kabarnya? Wang Yangshi bertanya. Luo Jinian memandang Fang Yu, dan kemudian melihat teks itu, terkejut di dalam hatinya. Tidak hanya komposisinya saja, tulisan tangan pada kertas ulangan ini juga sangat indah, bahkan bisa dikatakan memiliki kaligrafi yang sangat dalam. Menulis dengan pulpen tetap memiliki efek seperti itu, jika menggunakan pulpen, tinta, kertas, dan batu tinta. Bab 378, Pemesan Tersamar. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel yang bagus tidak memiliki pop-up. Ini, aku yakin itu dia. Luo Jinian bertanya ragu-ragu, menatap Wang Yangshi. Mengenai masalah ini, saya sudah memastikannya berulang kali. Dalam situasi ketat seperti ujian masuk perguruan tinggi, tidak ada ujian pengganti, kata Wang Yangshi. Luo Jinian mengangguk, meletakkan kembali kertas ujian di meja konferensi, dan berkata, saya juga setuju dengan keputusan sekolah sekarang karena Fang Yu memenuhi syarat untuk menjadi profesor tamu. Mendengar kata-kata Luo Jinian, ekspresi profesor lain di sini berubah. Keajaiban kertas ujian ini meyakinkan Luo Jinian, seorang profesor tua yang tenang dan tegas. Luo Jinian mengambil kertas ujian itu lagi dan menyerahkannya kepada profesor di sebelahnya untuk observasi. Usai membaca dan menulis komposisi, profesor di sebelahnya menunjukkan ekspresi kaget, lalu meneruskannya ke esai berikutnya. Segera, semua profesor di meja konferensi membaca makalah tes bahasa Fang Yu. Melihat Fang Yu lagi, mata semua orang berubah. Pengawasan asli dan penghinaan yang samar-samar benar-benar berubah menjadi keterkejutan. Jika artikel itu ditulis oleh Fang Yu sendiri, maka ia memang memenuhi syarat sebagai profesor tamu. Artikel ini ditulis dengan sangat baik. Saking baiknya, banyak profesor yang merasa malu dan merasa sudah belajar bertahun-tahun. Kebanyakan dari mereka, saya khawatir mereka tidak bisa menulis artikel seperti itu. Sekarang, semua orang mengerti keputusan sekolah, kan? Wang Yangshi tersenyum. Para profesor tidak mengatakan apa-apa, dan banyak profesor yang langsung mengangguk. Tapi dekan, kita masih harus mempertimbangkan aspek kemahasiswaan. Fang Yu masih sangat muda, dia naik ke panggung untuk memberikan ceramah. Apakah mahasiswa akan menganggap sekolah tinggi seni kita terlalu remeh? Seorang profesor madya mengajukan keberatan. Ini bukan masalah. Selama ada bakat dan pembelajaran yang nyata, usia adalah yang paling penting. Wang Yangshi melambaikan tangannya dan berkata, dekan mengatakan demikian, dan para profesor tentu saja tidak lagi setuju. Pertemuan itu segera berakhir. Ketika pertemuan berakhir, Fang Yu mendapatkan jadwalnya. Dari jadwalnya, Fang Yu dapat melihat bahwa kelasnya dijadwalkan pada Rabu sore setiap minggunya, dan mata kuliah pilihannya disebut sastra dan menulis. Ketika Fang Yu hendak keluar dari ruang konferensi, Wang Yangshi menepuk bahunya dan tetap di belakang. Keduanya berjalan ke balkon koridor. Fang Yu, kenapa kamu tidak memilih untuk masuk universitas? Meskipun levelmu mungkin telah melampaui batas mahasiswa, 4 tahun di universitas bukan hanya tentang belajar. Sayang sekali tidak melanjutkan ke universitas. Wang Yangshi memandang Fang Yu dan berkata, tidak mungkin, saya lupa melamar menjadi sukarelawan saat itu. Saya menyadari bahwa waktu telah berlalu, jadi saya berhenti membaca. Fang Yu berkata dengan ringan.
Lupakan untuk menjadi sukarelawan. Ekspresi Wang Yangshi terhenti. Dia awalnya mengira Fang Yu memiliki ide-ide yang berpandangan jauh ke depan, tetapi dia tidak menganggap alasan untuk tidak masuk universitas begitu tidak masuk akal. Ah, di levelmu, kamu bisa mengulang kursus selama 1 tahun, dan kamu bisa mendapatkan nilai bagus tahun depan. Masuk ke Universitas Beijing tidak menjadi masalah. Wang Yangshi berkata sambil terbatuk kering. Sebelum Fang Yu dapat berbicara, Wang Yangshi tersenyum dan menepuk bahu Fang Yu, dan berkata, "Hehe, hargai pilihanmu. Bagaimanapun, sekarang kamu adalah anggota sekolah tinggi seni kami, bekerja keras. Mata kuliah pilihanmu, saya akan membiarkan seseorang mempromosikan itu khusus untukmu." Setelah berbicara, Wang Yangshi ingin berbalik dan pergi. Memikirkan sesuatu, dia berbalik dan berkata, "Ngomong-ngomong, meskipun kamu hanya memiliki 1 kelas dalam seminggu, kantor masih menyediakan tempat untukmu. Di lantai 2 gedung kantor Fakultas Seni, kamu bisa pergi sekarang. Coba lihat." Oke, Fang Yu memasukkan jadwal kursus ke dalam sakunya dan berjalan perlahan menyusuri gedung kantor di jalan sekolah. Setelah sekolah dimulai, banyak siswa di jalan sekolah. Saat itu pukul 11.30 pagi, dan banyak siswa yang sudah pergi ke kantin. Fang Yu awalnya ingin pergi ke kantin, tetapi dia tidak memiliki kartu kampus dan tidak bisa melakukan konsumsi di kantin. Jadi Fang Yu harus melepaskan ide ini dan berjalan menuju perguruan tinggi seni liberal. Semakin dekat Anda dengan perguruan tinggi seni liberal, semakin sedikit pria yang Anda temui. Ini adalah tradisi Tiongkok selama bertahun-tahun. Fang Yu datang ke gedung kantor, berjalan ke lantai 2, dan melihat sebuah kantor. Di dalam kantor terdapat banyak kompartemen, dan setiap kompartemen mewakili setiap profesor atau dosen. Fang Yu melihat di sisi lain ekornya, ada pintu kompartemen dengan namanya ditempel. Itu mejanya. Saat ini sebagian besar kompartemen lainnya kosong dan hanya beberapa dosen yang bekerja. Fang Yu tidak kembali ke mejanya, tetapi langsung keluar dari kantor. Pada saat ini, seorang pria tampan berkacamata kawat emas berjalan ke arahnya, berusia sekitar 30 tahun. Dengan senyum percaya diri di jas dan sepatu kulitnya, Fang Yu mengangguk dan berjalan ke kantor. Fang Yu menoleh dan melihat punggung pria itu, matanya sedikit bergerak. Meskipun metode penyembunyian digunakan, namun sengaja disembunyikan. Itu bukanlah nafas seorang pejuang, melainkan nafas yang mirip dengan aura keteraturan yang pernah saya lihat sebelumnya. Menguasai, Fang Yu memperhatikan pria itu kembali ke mejanya. Namanya, Ji Feng, tergantung di pintu kompartemen. Judul, dosen. Fang Yu diam-diam menuliskan namanya, meninggalkan kantor, dan turun ke bawah. Bagaimana seorang profesor di Fakultas Seni Universitas Nandu bisa menjadi seorang penyihir? Apakah dia juga anggota orderer? Kalau pemesan, alasan dia muncul di Universitas Nandu sudah jelas. Itu pasti untuk Fang Yu. Sengaja menyembunyikan nafas untuk mencegahku menemukannya, tapi sayangnya, skill sihir saja tidak cukup. Mulut Fang Yu sedikit terangkat, menunjukkan sedikit sarkasme, dan perlahan berjalan ke bawah. Ketika dia berjalan ke bawah, Fang Yu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Mungkin juga pemesan bernama Ji Feng ini tidak datang kepadanya. Sangat mudah untuk mengonfirmasi hal ini. Fang Yu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Guo Gang dari Departemen Personalia. Apakah Fakultas Seni punya dosen bernama Ji Feng? Fang Yu bertanya. Biar ku periksa, ya, ada dosen bernama Ji Feng. Apakah kamu sedang mencari sesuatu untuk dilakukan dengannya? Guo Gang bertanya. Aku ingin tahu, kapan Ji Feng ini mulai bekerja di Universitas Nandu? Fang Yu bertanya. Pada bulan April tahun ini. Karena seorang dosen di Fakultas Sastra mengambil cuti hamil, kami mempekerjakan dosen eksternal. Level dosen Ji Feng sangat tinggi. Saya lulus dari Universitas Beijing dan saya secara pribadi mempekerjakan. Guo Gang diperkenalkan. Terima kasih banyak. Fang Yu menutup telepon. Ji Feng datang ke Universitas Nandu pada bulan April. Saat ini, Fang Yu masih di sekolah menengah Jianghai, 2 bulan sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Jelas sekali, tujuan Ji Feng bukanlah Fang Yu. Atau, Ji Feng sama sekali bukan seorang pemesan, hanya seorang penyihir. Tapi kalau kamu seorang mage, kenapa kamu harus datang ke universitas sebagai dosen dan menyembunyikan nafasmu? Hanya untuk tidak menarik perhatian orang lain.
Itu tidak berguna. Sebagian besar orang di universitas adalah manusia gelombang www.novelringan.com gelombang mereka tidak bisa merasakan nafas sang penyihir sama sekali. Bahkan jika Ji Feng tidak bersembunyi, tidak ada yang akan tahu bahwa dia adalah seorang penyihir. Tapi dia bersembunyi sepanjang waktu. Hal ini menunjukkan bahwa dia memang datang ke Universitas Nandu untuk suatu tujuan. Dia menyembunyikan nafasnya, mengintai di Universitas Nandu, itu pasti karena sesuatu. Selain itu, dia kemungkinan besar adalah seorang pemesan. Apakah ada orang di universitas yang bisa diikuti oleh orderis? Ini menarik. Setelah menyelesaikan masalah ini, Fang Yu tahu bahwa tujuan pihak lain bukanlah dia, dan dia sangat senang, dan dia berhenti memikirkannya. Tidak peduli siapa tujuan Ji Feng, selama dia tidak memprovokasi dia. Ketika Fang Yu melewati gedung pengajaran, dia melihat seorang gadis yang dikenalnya di depannya. Ye Sengsui lah yang baru saja bertemu tadi malam. Ye Sengsui berjalan menuruni tangga sendirian. Nafas sedingin es yang keluar dari dirinya membuat orang-orang di sekitarnya tidak berani mendekat sama sekali, melainkan berani melihat dari kejauhan. Tidak hanya laki-laki, tetapi bahkan perempuan, memperhatikan Ye Sengsui dalam diam, dengan mata iri. Ye Sengsui menjadi dewi yang diakui di perguruan tinggi seni liberal pada awal tahun keduanya tahun ini, dan dia adalah target impian banyak anak laki-laki. Ada pengagum Ye Sengsui di setiap departemen besar, namun, ini hanyalah kekaguman sepihak. Temperamen Ye Sengsui terlalu dingin, membuat orang merasa tidak bisa dihubungi. Ada banyak anak laki-laki pemberani yang berinisiatif mendekatinya, namun langsung mundur dengan wajah dingin. 1 tahun kemudian, citra dingin Ye Sengsui terukir di hati setiap siswa, dan itu menjadi keberadaan yang berpandangan jauh ke depan. Bahkan orang kaya dan berkuasa, tidak berani melangkah lebih dari setengah langkah. Karena keluarga Ye di belakang Ye Sengsui lebih kuat dari mereka. Bab 379 Hati Raja Abadi. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Fang Yu berjalan ke samping, tidak ingin dilihat oleh Ye Sengsui. Tapi omong-omong, Ye Sengsui melihat Fang Yu segera setelah dia mengangkat matanya, dan berjalan menuju Fang Yu dengan matanya yang indah. Tuan Fang, apakah Anda juga bersekolah di universitas ini? Ye Sengsui menghampiri Fang Yu, dan Li Guo tersenyum dan bertanya. Tidak, aku hanya datang berkunjung. Jawab Fang Yu, kunjungi, apakah kamu ingin melanjutkan sekarang? Aku bisa menjadi pemandu wisatamu. Ye Sengsui tersenyum ringan. Tidak, aku baru saja akan pergi, kata Fang Yu. Melihat Ye Sengsui berinisiatif menghampiri seorang anak laki-laki untuk berbicara dengannya, para siswa di sekitarnya terkejut. Bagaimana kabarnya? Bagaimana Dewi Gunung Es bisa berinisiatif berbicara dengan orang lain? Masih laki-laki, tidak ada seorang pun yang menikmati perlakuan seperti ini selama setahun penuh pada tahun lalu. Semua orang memandang Fang Yu dan memindai dari atas ke bawah, tetapi mereka tidak dapat melihat apapun. Satu-satunya yang pasti adalah Ye Sengsui sangat akrab dengan anak laki-laki ini. Karena Ye Sengsui menunjukkan senyuman. Ini pertama kalinya banyak anak laki-laki melihat senyuman Ye Sengsui. Seindah bunga bermekaran, cantik sekali. Banyak anak laki-laki terlihat mabuk. Karena mereka semua ada di sini, jangan terburu-buru. Kawasan Universitas Nandu menempati peringkat 3 besar di China. Saya jamin Anda belum banyak berkunjung ke banyak tempat. Ye Sengsui berkata dengan percaya diri dengan tangan di belakang punggungnya. Kalimat ini benar, Universitas Nandu memang terlihat dengan mata telanjang. Tempat-tempat yang dilalui Fang Yu juga merupakan gedung perkantoran dan gedung pengajaran. Tapi Fang Yu tahu bahwa Ye Sengsui sangat antusias sehingga dia menginginkan sesuatu. Dia tidak berniat bekerja sama dengan Ye Sengsui. Lupakan saja, aku sudah berbelanja sepanjang pagi dan aku sedikit lelah. Kata Fang Yu sambil berbalik dan pergi. Ye Sengsui berhenti berbicara, diam-diam mengikuti Fang Yu. Mereka berdua masih berjalan bersama. Mereka terlihat seperti pasangan. Pria ini bukan pacar baru Dewi Ye, kan? Lagi pula, liburan musim panas baru saja berlalu, dan wajar jika Dewi Ye menggerakkan hatinya. Petik 2. Menurutku 89 tidak jauh dari 10. Kalau bukan pacar, bagaimana bisa Dewi Ye begitu dekat dengannya? Masih ngobrol sambil tersenyum. Setelah memastikan hal ini, banyak anak laki-laki yang patah hati dan meratap.
Saya tidak melihatnya, kulit Anda tebal. Setelah berjalan beberapa saat, Fang Yu berhenti, menoleh ke arah Ye Sengsui, dan berkata, "Jika kalimat ini didengar pasti akan menimbulkan sensasi. Dengan kecantikan setingkat Ye Sengsui dengannya, itu adalah hal yang menyelamatkan muka bagi siapapun." Fang Yu sebenarnya mengatakan bahwa Ye Sengsui memiliki kulit yang tebal. Ini terlalu tidak bisa dimengerti, bukan? Tuan Fang, saya hanya berharap Anda memberi saya kesempatan untuk menyelesaikan pembicaraan. Anda bahkan tidak tahu apa yang saya ingin Anda lakukan, jadi tolak saya. Sebelum Ye Sengsui selesai berbicara, Fang Yu berbalik dan pergi. Ye Sengsui hanya bisa menelan kembali perutnya selama setengah kata, menggigit bibir merah mudanya, dan mengikuti langkah Sang Yu lagi. Sebagai wanita tertua di keluarga Ye, dia memiliki hak yang sangat tinggi untuk berbicara dalam keluarga. Oleh karena itu, tidak peduli di rumah atau di luar, siapapun yang bertemu dengannya adalah orang yang penuh hormat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sikap Fang Yu. Tapi Ye Sengsui tidak memiliki sedikit pun kemarahan di hatinya. Dia yakin Fang Yu adalah calon keluarga Ye dan kebutuhannya. Bagaimanapun, dia akan mencari bantuan Fang Yu. Dibandingkan dengan masa depan keluarga Ye, wajah dan martabat bisa dikesampingkan. Langkah Fang Yu relatif tergesa-gesa, alih-alih berjalan menuju gerbang sekolah, dia berjalan berlawanan arah dengan bagian dalam kampus. Ini sekolah biologi, lalu sekolah fisika, dan kemudian Danau Qinsou yang terkenal. Ye Sengsui berjalan di samping Fang Yu, terlepas dari apakah Fang Yu mendengarkan atau tidak, memperkenalkan dirinya. Danau binatang. Fang Yu menoleh untuk melihat Ye Sengsui, bertanya-tanya. Ye Sengsui menyembunyikan mulutnya dan terkekeh, tanpa tatapan dingin di depan orang luar, dan berkata, "Aku tahu kamu akan mengatakan itu. Tapi ini salah. Ketekunan adalah ketekunan, dan panen adalah panen." Rektor pertama Universitas Nandu menamakan danau ini dengan nama ketekunan. Implikasinya adalah berharap mahasiswa Universitas Nandu dapat rajin belajar dan mendapatkan hasil yang terbaik. Fang Yu mengangguk, dan mereka berdua terus berjalan ke depan. Tak lama kemudian, keduanya berjalan ke Danau Qinsou. Danau ini sangat besar, lebih besar dari yang dibayangkan Fang Yu. Sekilas, saya tidak bisa melihat pagar pembatas di seberangnya. Ini adalah danau alami terbesar di ibu kota selatan. Pagar pembatas di sekitarnya ditambahkan saat sekolah dibangun untuk mencegah siswa tergelincir. Kata Ye Sengsui. Fang Yu berjalan ke pagar pembatas dan memandangi danau. Warna telaga di sini hijau tua, jadi saya tidak bisa melihat apa isinya. Konon posisi terdalam Danau Qinsou hampir 100 meter, jadi tidak aman. Ye Sengsui melanjutkan. Fang Yu melihat sekeliling dan menemukan banyak pria dan wanita berpasangan, berjalan perlahan di tepi danau sambil berpegangan tangan. Di setiap jarak di depan pagar pembatas terdapat bangku batu untuk tempat istirahat. Mahasiswa Universitas Nandu sama seperti kamu. Mereka suka menyebut danau ini sebagai danau binatang, karena banyak pasangan yang suka datang ke sini untuk jalan-jalan. Mengapa pasangan datang ke sini untuk berjalan-jalan dan menyebutnya danau binatang? Apakah pasangan ini melakukan sesuatu terhadap hewan? Fang Yu bertanya dengan sungguh-sungguh. Setelah mendengar pertanyaan ini, Ye Sengsui menatap Fang Yu dan menemukan bahwa Fang Yu memiliki senyum lucu di wajahnya. Ye Sengsui sedikit memerah, tapi masih menjawab, "Saya tidak tahu." Ketika Fang Yu dan Ye Sengsui sedang berkomunikasi, seorang pria berdiri di tepi Danau Qinsou, yang berjarak sekitar 1000 meter dari mereka. Tidak ada orang lain di dekat sini. Karena Danau Qinsou terlalu besar, kedalamannya bisa mencapai 2 atau 3 kilometer. Kebanyakan siswa tidak akan berjalan jauh ketika mereka datang untuk berjalan-jalan, dan mereka akan berbalik setelah berjalan sejauh 3 atau 400 meter. Pria ini berwajah awet muda dan penampilannya tidak berbeda dengan siswa lainnya. Dia berdiri di pagar pembatas, memegang benda aneh di kedua tangannya. Benda ini berwarna putih pucat, seukuran tengkorak, dengan banyak lipatan dan saluran kecil di atasnya. Itu terlihat seperti jantung sebuah patung. Tapi hati ini jauh lebih besar dari hati manusia. Di sini, senjata ajaib yang diberikan raja kepadaku sudah bergema. Pria itu berdiri di pagar pembatas, matanya bersinar karena kegembiraan. Dia memalsukan identitasnya dan masuk Universitas Nandu, mencarinya selama berbulan-bulan, dan akhirnya membiarkan dia menemukan api di jantung bumi hari ini. Selanjutnya,
selama Anda membawa hati di tangan Anda ke api di jantung bumi dan membakarnya, hati yang telah lama tersegel bisa diremajakan. Setelah jantung dihidupkan kembali, fungsi tubuh Raja Abadi dapat dipulihkan secara signifikan. Mereka abadi, 1 hari lagi untuk kembali ke tanah, tidak jauh. Pria itu sangat bersemangat, memegangi jantungnya, mencondongkan tubuh bagian atas ke depan, dan hendak melompat ke dalam danau. Namun saat ini, 2 tali yang bersinar dengan cahaya biru terbang dari belakang, mengikat tubuh pria itu. Pria itu menoleh dan melihat seorang pria tampan. Itu adalah Ji Feng yang baru saja dilihat Fang Yu. Cao Tian, kami memerintahkan orang-orang telah memperhatikanmu sejak lama. Selama 6 bulan ini, kamu memperkosa dan membunuh 17 wanita tak bersalah, dan membunuh 7 anggota asosiasi seni bela diri yang pergi untuk menangkapmu. Lalu kamu menggunakan sihir untuk mengubah penampilanmu dan bergaul di Universitas Nandu. Aku Ji Feng, penyihir bintang 4, dan aku telah diperintahkan untuk menangkapmu. Wajah Ji Feng dingin, menatap Cao Tian, dan dia mengatakan setiap tuduhan. Setelah mendengarkan kata-kata Ji Feng, tidak ada sedikit pun rasa takut di wajah Cao Tian, sebaliknya dia menyeringai dengan senyuman dingin. Pesan, kamu kentut, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menangkapku? Cao Tian tersenyum liar, ledakan, kedua tali yang bersinar dengan cahaya biru itu putus seketika. Cao Tian tertawa liar gelombang www.novelringan.com gelombang menginjak kakinya, menghancurkan pagar pembatas, bergegas menuju Ji Feng, dan membanting tinjunya ke arah Ji Feng. Ji Feng menggambar lingkaran dengan tangan kanannya di udara, mengembunkan segel bintang berujung 5, menahannya. Brengsek, Fayin hancur oleh pukulan Cao Tian. Kamu datang di waktu yang tepat. Aku sudah lama tidak membunuh siapapun untuk berpura-pura menjadi pelajar, dan tangannya gatal. Cao Tian tertawa, tangan kanannya mengepal menjadi cakar, dan pertumbuhan tajam muncul di depan setiap jari. Paku, meraih dada Ji Feng. Ji Feng mundur selangkah, mencubit taktik itu dengan kedua tangan, dan segel biru bintang berujung 5 mengembun di langit lagi. Fayin bersinar dengan cahaya biru, dan seberkas cahaya meledak darinya. Cao Tian tidak menghindar sama sekali, dan tetap langsung menuju Ji Feng. Ledakan, dengan suara keras, Ji Feng mendengus kesakitan dan terbang keluar. Terakhir, katakan saja apa yang kamu inginkan, tapi izinkan aku memberitahumu dulu, kemungkinan besar aku tidak akan setuju. Fang Yu bersandar di pagar pembatas dan dengan malas berkata pada Ye Sengsui. Ye Sengsui berseri-seri dengan gembira, dan segera berkata, itu dia, generasi keluarga Ye kita. Begitu kalimat ini diucapkan, Fang Yu tiba-tiba menoleh dan melihat ke depan. Apa yang salah? Ye Sengsui bertanya. Fang Yu tidak berbicara. Setelah beberapa saat, Ye Sengsui juga merasakan nafas datang dari kejauhan, serta ledakan kecil. Apakah ada prajurit yang bertarung di depan? Wajah Ye Sengsui sedikit berubah dan berkata, belum tentu seorang pejuang. Harus dikatakan bahwa tidak satupun dari mereka adalah seorang pejuang. Kata Fang Yu sambil menendang kakinya. Ledakan, lempengan batu di tanah dihancurkan oleh Fang Yu, dan sosok Fang Yu langsung menghilang di depan matanya. Ye Sengsui ragu-ragu sejenak, mengertakkan gigi dan menjalankan tekniknya, bergegas menuju ke arah datangnya nafas, bab 380, itu mereka lagi. Tanda tanya, nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang, 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Tubuh Cao Tian semakin membengkak, dan otot-ototnya bersinar dengan tubuh mati berwarna putih keabu-abuan, sekeras batu. Di saat yang sama, wajahnya juga mengalami perubahan yang luar biasa, dari wajah pelajar biasa menjadi penampilan aneh dengan rongga mata yang dalam dan dagu yang lancip ke depan. Dari kejauhan, Cao Tian seperti gorila abu-abu, tidak ada yang memperlakukannya sebagai manusia. Oh, Cao Tian berteriak ke langit dan bergegas menuju lokasi di mana Ji Feng berada. Ji Feng menyeka darah dari sudut mulutnya, dan pada saat yang sama mengulurkan tangannya, membuka segelnya, lalu melipat kedua tangannya. Ledakan, saat Cao Tian hendak bergegas menuju Ji Feng, batu di bawah kakinya tiba-tiba meledak. Tubuh Cao Tian yang bengkak terbang ke samping. Wajah Ji Feng serius, dan tangan kirinya mengepal. Di jari tengah kirinya, dia memakai cincin dengan batu safir kecil. Safir bersinar terang. Setelah itu, Ji Feng mengulurkan tangannya dan menariknya ke udara, dan sebuah tongkat muncul di tangannya.
Tongkatnya panjangnya sekitar 1 meter, dengan logo bintang di atasnya, dan juga bertatahkan batu permata biru. Ini adalah staf eksklusif Ji Feng. Cao Tian bangkit dari tanah, mulutnya melebar, matanya haus darah, dan dia bergegas menuju Ji Feng lagi. Elemen api, Kai. Ji Feng melangkah mundur, memegang tongkat di tangan kanannya, dan mengulurkan tangan ke depan. Safir di bagian atas tongkatnya bersinar terang. Kemudian, sekelompok api merah muncul di depan tongkat itu dan meledak ke arah Cao Tian. Naga api itu melesat di udara dan mengenai tubuh Cao Tian. Cao Tian mengulurkan dua lengan yang sangat kuat dan menyilangkannya di depannya, tiba-tiba memegang naga api, dan memegang naga api, dia terus berjalan menuju Ji Feng. Hati Ji Feng tenggelam, api yang dihasilkan oleh mantranya sangat panas bahkan baja pun bisa meleleh. Tapi Cao Tian menggunakan tubuhnya untuk melawan. Ini menunjukkan bahwa kekuatan fisik Cao Tian telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Ayo, biarkan aku bermain denganmu selagi aku mau. Wajah Cao Tian penuh dengan senyuman nakal, dan lengannya terlipat di depannya, tiba-tiba terbuka. Ledakan, naga api itu roboh. Cao Tian mengambil langkah besar, datang ke depan Ji Feng, dan meninju lagi. Wajah Ji Feng sedikit berubah, dan tongkatnya terentang ke depan. Segel bintang berujung 5 segera muncul di depan tongkat itu, menghalangi pukulan Cao Tian. Ledakan, segelnya terlepas lagi. Mage, aku ingin melihat, kamu bisa menghentikanku dengan beberapa pukulan. Cao Tian tersenyum haus darah, mengangkat tinjunya, dan mulai menyerang Ji Feng. Wajah Ji Feng jelek, sebagai seorang mage, hal yang paling tabu adalah bertarung dekat dengan lawan. Terlebih lagi, kekuatan fisik lawan Cao Tian telah mencapai tingkat yang menakutkan. Selama Ji Feng terkena pukulan, dia pada dasarnya akan kehilangan efektivitas tempurnya. Saya Ji Feng, penyihir bintang 4, dan saat ini saya sedang menjalankan misi di Universitas Huaibei Nandu. Kekuatan orang yang dituju, Cao Tian, di luar dugaan dan membutuhkan dukungan segera. Ji Feng bermeditasi dalam pikirannya dan menggunakan sihir spiritual untuk mengirimkan suara ini kembali ke markas. Setelah menyebarkan kalimat ini, Ji Feng meraih tongkatnya dan menggunakan apa yang telah dia pelajari sepanjang hidupnya untuk membentuk segel pertahanan satu demi satu dengan kecepatan tercepat untuk menahan serangan Cao Tian. Namun serangan Cao Tian menjadi semakin cepat dan ganas, dan kekuatan yang terkandung dalam setiap serangan terus meningkat. Energi dalam tubuh Ji Feng terbatas. Dalam situasi pasif seperti itu, dia tidak akan bisa bertahan lagi. Ledakan, Cao Tian meraung dan meninju lagi. Segelnya langsung runtuh, namun tidak sepenuhnya menahan kekuatan pukulan ini. Engah, Ji Feng menderita pukulan berat di dada, mengeluarkan seteguk darah, dan jatuh. Cao Tian berjalan menuju Ji Feng selangkah demi selangkah dan berkata dengan bercanda, lanjutkan. Mengapa tidak melanjutkan? Archmage, Ji Feng berjuang untuk mengangkat kepalanya, mulutnya penuh darah, dan dia menatap Cao Tian tanpa darah. Cao Tian berjalan ke arah Ji Feng dalam 2 langkah, dan berkata dengan merendahkan, yang disebut pemesan, ternyata sangat lemah, seperti ini, dia ingin menangkapku. Haha, Cao Tian yang tertawa, tapi tak lama kemudian tawa itu berhenti tiba-tiba. Dia merasakan nafas mendekat dengan cepat. Beng Shi, Baginda ingin kau berbisnis terlebih dahulu. Jangan melakukan hal-hal yang berlebihan. Di saat yang sama, sebuah suara terdengar di telinga Cao Tian. Hati Cao Tian bergetar dan menyadari bahwa dia membuang banyak waktu untuk Ji Feng. Api di jantung bumi telah ditemukan, dan sekarang tugas pertama adalah membakar hati Raja Abadi. Cao Tian menenangkan diri, menendang Fei Ji Feng, lalu berbalik dan berlari ke Danau Qinsou, melompat ke Danau Qinsou, dan bergegas ke dasar danau. Setelah 2 detik, sesosok tubuh jatuh dari udara. Itu adalah Fang Yu. Bagian jalur tepi danau ini sekarang berantakan. Ada lubang retak di mana-mana dan banyak darah. Fang Yu menoleh dan melihat Ji Feng terbaring di tanah. Tujuan dari ordo ini sebenarnya adalah orang lain, pikir Fang Yu. Kemana tujuannya? Fang Yu berbalik dan memandangi danau. Danau ini sangat tenang saat ini. Tapi Fang Yu tahu bahwa pihak lain telah menyelam ke dalam danau. Ada apa di danau ini? Kenapa kamu ingin terjun? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya dalam hatinya. Setelah berpikir sejenak, Fang Yu berbalik dan berjalan menuju Ji Feng yang jatuh ke tanah. Saat ini, Ji Feng terluka parah dan sekarat. Tulang dadanya patah,
dan bahu kanannya terlepas sepenuhnya oleh tendangan Cao Tian tadi. Melihat Fang Yu mendekat, mata Ji Feng sedikit berubah. Apa yang ingin didapat orang itu dengan melompat ke danau? Fang Yu bertanya. Ji Feng masih waspada dan tidak menjawab pertanyaan Fang Yu. Saat ini, terdengar suara langkah kaki di belakang Fang Yu. Ye Sengsui bergegas melihat situasi di lapangan dan Ji Feng yang terluka, wajahnya berubah. Nona Ji, Ye Sengsui melangkah maju dengan cepat. Apakah kamu kenal dia? Fang Yu bertanya. Dia guru di sekolah tinggi seni kita, tentu saja saya kenal dia. Ye Sengsui menjawab sambil berjongkok dan bertanya, Guru Ji, apa kabar? Saya akan membiarkan seseorang datang. Jangan, masalah ini tidak bisa dipublikasikan. Ji Feng berkata dengan susah payah, temanku akan segera tiba, tolong cepat pergi. Ye Sengsui bingung dan tidak mengerti apa maksud Ji Feng. Dia selalu mengira Ji Feng adalah dosen biasa, manusia fana. Tapi saat ini sepertinya tidak. Dia adalah seorang penyihir dan termasuk dalam Order of Order, kata Fang Yu. Perintah. Mata Ye Sengsui bergerak sedikit. Dia pernah mendengar nama ini sebelumnya. Dia mengintai di Universitas Nandu. Seharusnya untuk tujuan tertentu, dan tujuan itu sudah ada di Danau Kan. Fang Yu memandang Ji Feng dan tersenyum. Jantung Ji Feng melonjak. Dia tidak menyangka Fang Yu akan mengetahui identitasnya, dan bahkan mengatakan misinya. Siapa anak ini? Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Ye Sengsui sedikit bingung setelah mengetahui identitas Ji Feng. Untuk apa orang itu melompat ke danau? Apa isi danau itu? Fang Yu bertanya lagi. Ji Feng ragu-ragu sejenak dan menjawab, aku tidak tahu, tapi dia berdiri di tepi danau. Sebelum gelombang www.novelringan.com gelombang mengucapkan sepatah kata pada dirinya sendiri. Ji Feng mengulangi apa yang dikatakan Cao Tian. Senjata ajaib yang diberikan Raja kepadaku. Raja, dalam periode waktu terakhir, satu-satunya orang yang sering menyebut kata Wang adalah Yan Yao dan kelompok bawah tanah yang saya temui tadi malam. Kelompok orang ini lagi, apa yang ada di danau ini? Secara intuitif, Fang Yu tidak merasakan nafas aneh di tepi danau. Ngomong-ngomong, saat aku melihat Cao Tian, dia masih memegang sebuah benda. Kelihatannya seperti hati, hanya saja ukurannya besar dan warnanya putih pucat. Ji Feng dikatakan, jantung. Fang Yu sedikit mengernyit, melompat ke danau dengan hati. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang bisa kau lakukan? Lupakan saja, turun saja dan lihat. Fang Yu berhenti berpikir, dan 2 langkah ke depan, dia melompat ke danau. Jangan turun, Cao Tian itu, batuk. Ji Feng ingin menghentikan Fang Yu melompat keluar dari danau, berteriak kegirangan, batuk darah sebelum dia selesai berbicara. Tuan Ji, lukamu terlalu serius, kata Ye Sengsui. Dia tidak bisa melompat turun. Manusia di danau itu monster. Jika kamu bertemu dengannya, dia pasti akan terbunuh. Ji Feng berkata pada Ye Sengsui. Bahkan penyihir bintang 4-nya sama sekali bukan lawan Cao Tian. Fang Yu melompat, tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Ye Sengsui memandangi danau tanpa berbicara. Fang Yu sudah melompat, dia tidak bisa menghentikannya bahkan jika dia menginginkannya. Selain itu, dia tidak ingin menghentikan Fang Yu. Dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk melihat kemampuan Fang Yu dengan matanya sendiri. Motto keluarga yang ditinggalkan Ye Jiazu menyebutkan bahwa mereka yang dapat mewarisi kekuatan naga semuanya memiliki kesaktian langit dan bumi yang sungguh menakjubkan.